Bab 1691, It Feels Great to Have a Bath. Seorang Ruheng bergerak dan menembak langsung ke Fa Sun Douluo seperti bola meriam emas. Fa Sun Douluo tidak berani menunda-nunda lagi dan melepaskan baju tempurnya. Kekuatan fisik lawan terlalu tinggi sementara dia ahli dalam serangan energi. Dia tidak ingin didekati oleh Aruheng dan tidak bisa membiarkan lawannya menyerang. Armor pertempuran emas menutupi seluruh tubuhnya. Ada permata merah bertatahkan di tengah helmnya yang tampak mencolok dan membuat Fa Sun Douluo tampak menakjubkan dan megah. Warna emas yang menyilaukan muncul dari bawah kakinya. Itu adalah kedatangan matahari. Udara di sekitarnya menjadi kental dan lengket. Rasanya seolah-olah tanah telah berubah menjadi kolam magma yang sangat panas yang mengelilingi tubuh Aruheng. Kecepatan Aruheng melambat segera setelah masuk ke magma. Semburan magma yang mengerikan menyembur keluar dari kolam magma dan meledakkan Aruheng ke kejauhan. Aruheng sepertinya tidak keberatan sama sekali. Dia melompat ke magma sekali lagi. Yang mengejutkan semua orang, kali ini dia tampak berenang di magma. Aku sedang mandi, rasanya enak, oh rasanya luar biasa. Apa? Para dewa perang saling menatap ketakutan. Mereka sangat menyadari serangan dewa perang pertama Fa Sun Douluo Aorui. Serangan ini memiliki kemampuan untuk membakar gunung dan mendidihkan laut. Namun, setiap serangan yang dia luncurkan di Body Douluo Academy Shrek dianggap sebagai lelucon saat ini. Kekuatan fisik macam apa itu? Aliran cahaya terang dan api dilepaskan dan diledakkan dengan liar. Jika ada gunung yang ditempatkan di arena, mungkin gunung itu sudah meleleh. Fa Sun Douluo Aorui menggunakan segala macam cara, tetapi Aruheng tetap tidak terpengaruh oleh serangan terlepas dari peringkat mereka. Aorui mampu meledakkan Aruheng untuk melakukan perawatan kembali, namun sama sekali tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melukai lawan. Apa yang harus dia lakukan? Apalagi Aorui, bahkan Skycrosser Douluo Guan Yue memiliki perubahan wajah saat ini. Meskipun Aorui belum mencapai peringkat limit Douluo, dia tidak jauh lebih lemah dari Guan Yue dalam kemampuan menyerang mereka. Namun Body Douluo lawan sebenarnya mampu menahan serangan Aorui. Ini membuat mereka terdiam. Apakah dia mampu mengalahkan lawan jika dia berada di posisi Aorui? Sulit untuk menjawab pertanyaan itu. Saat ini, Tang Wulin dapat mengetahui bahwa saudara murid seniornya baru saja berhasil mengolah tubuh emas anti bocor. Dia menggunakannya di Fa Sun Douluo sebagai percobaan. Dia mencoba untuk menguji batas daya tahannya. Selain itu, dia menggunakan kesempatan berada dalam panas dan cahaya yang ekstrim ini untuk memurnikan dan menstabilkan tubuh emasnya. Jelas bahwa lawan tidak bisa melihat ini. Kalau tidak, lawan tidak akan mengizinkannya melakukannya sesuka hatinya. Namun, Tang Wulin juga seorang murid dari Sekte Tubuh. Ada banyak teknik rahasia di Sekte Tubuh yang hanya bisa diolah dengan menahan pukulan. Seorang Ruheng memprovokasi lawan dengan segala cara untuk mendorong lawan melancarkan serangan yang lebih ganas lagi ke arahnya. Pada peringkat judul Doulu, kemampuan bertarung Master Jiwa akan bertahan lebih lama karena adanya inti jiwa. Namun, konsumsi kekuatan jiwa dari metode serangan ganas seperti itu masih sangat tinggi. Butuh 10 menit penuh ledakan liar sebelum Fa Sun Douluo terpaksa mengambil nafas. Di sisi lain, Aruheng mendarat di tanah. Udara yang mengelilingi tubuhnya menjadi terdistorsi karena suhu tubuhnya yang tinggi. Namun, dia tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Dia bahkan menoleh ke sisi Aorui dan tersenyum memperlihatkan kulit putih mutiaranya. Ao tua, apakah Anda bersedia memberitahu saya lebih banyak tentang dia sekarang? Lihat seberapa baik aku memperlakukanmu. Aku bahkan tidak tahan untuk melancarkan serangan padamu. Saya memberi Anda kelonggaran di sini. Fa Sun Douluo sangat marah. Siapa yang membutuhkanmu untuk memberi kelonggaran? Datanglah padaku jika kamu mampu. Kaulah yang bersikeras. Sudah waktunya. Kurasa aku harus mencoba serangan juga. Seorang Ruheng tiba-tiba memposisikan dirinya dalam posisi jongkok. Seluruh Wargat Hall mulai bergetar sedikit segera setelah dia berjongkok. Rasanya bahkan perisai pelindung tidak bisa menahan stres lagi. Pada saat berikutnya, Aruheng melompat dan menabrak langsung ke arah Fa Sun Douluo Aorui seperti meteor emas merah. Cahaya berkilauan di mata Aorui. Siluetnya segera menyatu dengan matahari besar di belakang punggungnya. Itu adalah avatar jiwa bela dirinya. Pada saat yang sama, domain di bawah kakinya dilepaskan sekali lagi saat lautan magma dari sebelumnya muncul kembali. Ledakan.
Tubuh Aruheng menabrak matahari besar sekaligus. Cahaya api meledak dan berubah menjadi sepetak besar hujan api yang terbang ke segala arah saat aura menakutkan tiba-tiba menyapu seluruh arena. Seorang Ruheng turun dari udara dan mengusap kepalanya yang besar dan botak. Di sisi lain, siluet terlempar ke kejauhan dari matahari besar yang hancur. Siluet itu menguasai tubuhnya dengan susah payah saat mendekati perisai pelindung. Fasun Douluo sudah terlihat sedikit pucat. Avatar jiwa bela dirinya dihancurkan oleh Aruheng sekaligus mengejutkan semua orang. Ayo, serang aku. Seorang Ruheng mengangkat kepalanya dan melolong ke langit. Tubuh emas anti bocornya tiba-tiba membengkak dan telah tumbuh setinggi seluruh perisai pelindung dalam sepersekian detik. Dia meninju dengan tinjunya dan tiba-tiba menabrak perisai pelindung. Mengikuti suara ledakan keras yang keras, langit dan bumi bergetar hebat sekaligus. Segera setelah itu, dia membungkuk di pinggangnya dan dengan ganas memukulkan tinjunya yang berat ke tanah. Suara ledakan keras-keras lainnya terdengar. Sepertinya perisai pelindung akan runtuh karena getaran yang mengerikan. Cahaya Fasun menghilang sementara getaran kuat memenuhi seluruh arena kompetisi sedemikian rupa sehingga Fasun Douluo tidak punya pilihan selain meringkuk tubuhnya untuk menahannya. Meski begitu, seluruh tubuhnya masih bergetar hebat. Rasanya udara sudah berubah menjadi musuhnya. Dia merasa bahwa lawannya sangat menarik karena dia dihadapkan oleh esensi darah lawan yang sangat bersemangat. Seorang Ruheng menyapu udara dengan tinjunya saat dia menyerang langsung ke Fasun Douluo yang sudah tidak mampu melakukan apapun. Dia bahkan tidak bisa menghindari serangan itu. Jika arenanya cukup luas, mungkin dia masih bisa mencoba melawan lawan. Namun, itu terbatas di arena kompetitif ini. Dia menemukan bahwa dia bahkan tidak mampu mengelak karena getaran mengerikan yang memenuhi hampir setiap sudut ruangan. The Fasun runtuh dan meledak ke dalam. Itu adalah keterampilan jiwanya yang ke-9, Fasun Nucleus. Ledakan keras yang mengerikan terjadi dalam sepersekian detik. Meskipun ukurannya sangat besar, bodi Douluo terhuyung mundur dari ledakan. Dia merasakan nyala api yang tidak bisa dinetralkan untuk pertama kalinya. Namun, Fasun Douluo juga tersapu dari tinju berat Aruheng dan menghantam perisai pelindung. Seolah-olah dia terpaku pada perisai pelindung. Dia tetap membeku tanpa bergerak. Seorang Ruheng dengan keras menepuk tubuhnya beberapa kali dan api di tubuhnya sudah padam. Dia tersenyum dan melemparkan pukulan dengan tangan kanannya ke udara. Cahaya keemasan pada tubuh Aruheng tampaknya telah melonjak ke pukulan saat meledak dan mengejar tubuh Fasun Douluo. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Fasun Douluo sekarang adalah terus mendesak Fasun untuk menyulap aliran cahaya terang dan menahan serangan lawan. Namun, kekuatan jiwa lawan sepertinya tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Seorang Ruheng telah membuat tampilan penuh tentang apa artinya menjadi tubuh emas anti bocor kepada lawan. Sepasang tinju berat emasnya terus-menerus meledakkan aliran cahaya seperti kanon otomatis. Cahaya menghujani menyerupai meteor dan meledak ke Fasun Douluo. Bagian yang paling menakutkan dari tubuh emas anti bocor adalah kekuatan fisik yang hampir tidak ada habisnya. Tang Wulin baru saja menyadari alasan di balik mengapa saudara murid seniornya datang mencarinya baru-baru ini. Dia memberitahu Tang Wulin untuk tidak memberinya prioritas dalam membuat baju perang 4 kata lagi. Pada kenyataannya, tidak mungkin dia bisa mengenakan baju perang apapun setelah berkultivasi menjadi Golden Body Arhat. Tentu saja, tidak perlu lagi. Tubuh emas anti bocor sudah cukup untuk bersaing dengan armor perang 4 kata tingkat tertinggi. Bahkan, itu bahkan melampaui armor pertempuran 4 kata biasa. Kekuatan fisiknya tidak ada habisnya dan energinya juga sangat kuat. Hampir tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Golden Body Arhat dari Sekte Tubuh dalam hal kapasitas bertarung terus-menerus. Orang ini tidak akan terhentikan di medan perang begitu dia berkultivasi menjadi Dewa Semu. Mungkin, kemampuan menyerangnya tidak akan sekuat dia bisa mengalahkan lawan manapun, tetapi lawan sama sekali tidak akan mampu mengalahkannya sampai mati. Jika Aruheng bisa berkultivasi ke peringkat Quasi-God, pasti tidak akan menjadi masalah baginya untuk melarikan diri bahkan jika dia dikelilingi oleh 3 Quasi-God dengan peringkat yang sama. Saat ini, Aorui dihadapkan pada situasi seperti itu. Serangan kekuatan lawan di hadapannya sekuat kulit sapi sehingga dia tidak punya apa-apa selain mengeluh tanpa henti. Bab 1692, Marimi. Haruskah dia bertarung? Dia tidak mampu mengalahkan lawan. Haruskah dia menyerah? Lawan akan segera melancarkan serangan.
Fasun Douluo belum pernah menghadapi situasi sesulit ini sebelumnya. Aorui telah berkultivasi di War God Hall selama bertahun-tahun dan telah menghadapi banyak jenis lawan yang tak terbayangkan. Namun, kali ini dia benar-benar dibuat tidak mampu melakukan apapun pada lawan di hadapannya. Selain itu, dia percaya bahwa situasinya tidak akan jauh berbeda bahkan jika Skycrosser Douluo terlibat dalam pertempuran ini sebagai gantinya. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, tidak ada gunanya jika lawan tidak terpengaruh oleh serangan mereka. Di sisi lain, konsumsi kekuatan jiwanya semakin tinggi karena serangan liar lawan yang terus-menerus. Serangan lawan semakin ganas. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Dia tidak akan membiarkan dirinya kalah karena dia adalah dewa perang pertama. Jika dia kalah, itu hampir sama dengan kerugian besar untuk seluruh War God Hall. Hasil dari pertarungan sebelumnya adalah 3 kekalahan dan 1 hasil imbang. Reputasi War God Hall akan sia-sia jika mereka kalah di babak ini. Fasun Douluo mengatupkan giginya untuk menahan serangan dengan getir. Satu-satunya harapannya sekarang adalah agar lawan menjadi tidak mampu mempertahankan keadaan ini setelah beberapa waktu. Dia akan menunggu sampai lawan kelelahan. Lagi pula, dia masih merasa cukup percaya diri dengan kekuatan jiwanya. Lawan pasti tidak mungkin mencapai peringkat ke-98. Namun, dia masih meremehkan tubuh emas anti bocor. Segera setelah alam arhat tubuh emas tercapai, orang tersebut akan kebal terhadap semua kondisi negatif. Keterampilan jiwa tipe tambahan apapun yang akan menghasilkan kondisi negatif akan dianggap tidak efektif. Selain itu akan membersihkan tubuh orang tersebut dan mencegah semua racun. Semua keterampilan jiwa tipe kontrol termasuk serangan tipe energi semuanya tidak akan efektif melawannya. Tubuh emas arhat digambarkan sebagai lahir dan dibesarkan oleh surga, tubuh emas anti bocor di sekte tubuh. Segala bentuk energi antara langit dan bumi akan menjadi bagian dari makanan orang tersebut. Dalam keadaan seperti itu, hampir tidak mungkin untuk menunggu sampai bodi emas anti bocor habis. Hanya ada satu cara yang memungkinkan untuk mengalahkan Aruheng. Itu untuk melepaskan serangan instan sejauh dia hampir tidak mampu bertahan lagi. Atau, kalahkan dia dengan pembangkit tenaga listrik dalam pertempuran sampai tubuh emas anti bocor habis. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Meskipun arhat tubuh emas tidak membuat tubuh manusia mencapai tingkat dewa, itu tidak jauh dari itu. Kemampuan master jiwa untuk mempertahankan kapasitas bertarungnya setidaknya 3 kali lebih banyak daripada master jiwa lain dengan peringkat yang sama. Meskipun Aruheng baru saja mencapai peringkat ini dan belum mencapai 3 kali lebih banyak, setidaknya 2 kali lebih pasti. Dia adalah Hyper Douluo saat ini. Meskipun basis kultivasi Fasun Douluo lebih tinggi darinya, basis kultivasinya belum 2 kali lipat dari jumlah basis kultivasi Aruheng. Dilihat dari luar, terlihat jelas bahwa pertahanan Aorui semakin lemah. Di sisi lain, serangan Aruheng semakin ganas. Pancaran emas merah di tubuhnya semakin cerah juga. Skycrosser Douluo menghela nafas dan melihat ke arah Tang Wulin. Bibirnya bersenandung saat dia mengirimkan suaranya ke Tang Wulin. Tang Wulin sedikit mengangguk dan berbicara dengan suara bersemangat, "Yang mulia Skycrosser. Babak ini sudah berlangsung terlalu lama. Saya dapat melihat bahwa kedua belah pihak tidak mampu mengalahkan satu sama lain. Mengapa kita tidak menetapkan ini sebagai undian? Kami akan mengizinkan penantang kami untuk memasuki babak berikutnya." Skycrosser Douluo berkata tanpa sedikit pun keraguan, "Tentu, kami akan melakukan seperti yang disarankan oleh Sekte Master Tang." Tang Wulin tersenyum sambil berbalik ke arah arena kompetisi. "Saudara murid senior, pertarunganmu berakhir di sini." Seorang Ruheng tertawa terbahak-bahak. "Tentu, pertempuran yang dekaden. Saya hanya bisa mengalami perasaan ini dengan bertarung melawan lawan yang kuat." Sosoknya berangsur-angsur menyusut dan dia kembali ke ukuran aslinya. Hanya beberapa celana selutut berwarna senja emas yang tersisa di tubuhnya. Tubuh bagian atasnya telanjang, memperlihatkan otot-ototnya yang sangat besar. Fasun Douluo turun dari langit dan mendarat di tanah. Wajahnya sangat pucat saat dia terengah-engah terus-menerus. Jika Aruheng terus menyerang, dia akan benar-benar gagal bertahan lagi. Dia terlalu malu untuk mengatakan hal lain saat ini, jadi dia memberanikan diri untuk berjalan kembali ke sisinya. Dia malu untuk berkomentar. Mereka yang memiliki mata tajam dapat mengatakan bahwa dia akan menjadi orang yang kalah dalam kompetisi jika bukan lawan yang menunjukkan belas kasihan.
Sekte Tang dan Akademi Shrek lah yang menunjukkan rasa hormat terhadap War God Hall. Skycrosser memandang Tang Wulin dan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Orang-orang muda dari generasi ini benar-benar mengesankan seperti yang diharapkan. Seorang Ruheng keluar dari arena kompetisi. Namun, dia tidak berjalan menuju sisi Akademi Shrek tetapi dia mengikuti di belakang punggung Fas Sun Douluo ke sisi yang berlawanan. Kakak murid senior, kami di sini. Anda berjalan ke sisi yang salah. Tang Wulin buru-buru memanggil Ruheng. Seorang Ruheng berbalik dan tersenyum pada Tang Wulin. Saya tidak berjalan ke sisi yang salah, bukan sisi yang salah. Aku punya masalah kecil untuk dihadiri. Harap tunggu, saudara murid junior. Petik 2. Saat dia berbicara, dia sudah berjalan keluar dari area perisai pelindung dengan langkah panjang dan tiba di depan Asiatic Apple Douluo Si Mengshan. Saat ini, keterkejutan di mata Si Mengshan baru saja menghilang. Tidak ada keraguan bahwa semua dewa perang dikejutkan oleh pertempuran sebelumnya termasuk dirinya. Ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi metode pertempuran Ruheng. Di mata mereka, dia seperti monster. Mereka memeriksa hati nurani mereka dan sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada seorang pun di antara mereka yang dapat memberikan ide bagus untuk menanggapi lawan seperti Ruheng. Si Mengshan tak berdaya menyaksikan lawan berjalan ke depannya. Dia bisa merasakan jantungnya berdebar kencang tanpa alasan dan dia bisa dengan jelas merasakan fluktuasi esensi darah panas orang lain. Auranya yang dipenuhi kekakuan maskulin membuatnya merasa mabuk. Seorang Ruheng berhenti berjalan ketika dia selangkah lagi darinya. Si Mengshan memandang ke arahnya dengan tatapan membara. Aku merasa kamu membutuhkan pria yang kuat dalam hidupmu, kata Ruheng sambil menatapnya dengan serius. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi dari banyak dewa perang di sekitarnya menjadi sangat menarik. Ada yang kaget, ada yang menganggap ini lucu, ada yang kaget dan ada juga yang geram. Seandainya bukan karena ketakutan mereka terhadap kemampuan bertarung kuat orang ini yang baru saja ditampilkan, mungkin seseorang dari dewa perang akan segera datang dan menamparnya. Enyahlah, Si Mengshan berkata dengan dingin. Ruheng mengangkat lengannya dan memamerkan ototnya sejenak. Dia berbicara atas kemauannya sendiri, saya sangat kuat dan Anda bisa melihatnya. Selain itu, Anda juga tidak bisa meracuni saya sampai mati. Tidak ada pria lain yang lebih cocok untukmu selain aku. Di sisi lain, aku juga membutuhkan wanita yang kuat di sisiku. Enyahlah, suara Si Mengshan terdengar lebih dingin sekarang. Tangannya secara tidak sadar mengepal pada saat yang bersamaan. Orang-orang dari Akademi Shrek juga menatap dengan bingung. Bahkan Tang Wulin tidak ingin melihat kakak murid seniornya tiba-tiba berlari ke seberang dan melamar kencan. Ini benar-benar menempatkan mereka pada posisi yang agak sulit sekarang. Dia buru-buru berjalan menuju Ruheng dengan langkah panjang. Ada 10 dewa perang di sisi berlawanan. Seorang Ruheng akan berada dalam masalah besar jika mereka menjadi marah karena malu dan bergandengan tangan untuk menyerangnya. Rencananya akan terpengaruh juga jika mereka terjebak dalam peperangan karena mereka tidak semata-mata di sini untuk berpartisipasi dalam tantangan. Sikap sedingin es orang lain sama sekali tidak memengaruhi perasaan Ruheng. Sama seperti Tang Wulin berlari dengan langkah panjang, generasi Master Sekte tubuh Sekte saat ini, tubuh Douluo dan satu-satunya maha kuasa yang berkultivasi ke peringkat arhat tubuh emas dalam ribuan tahun telah berlutut di tanah. Dia menghadap Asiatic Apple Douluo Si Mengshan ketika dia berkata dengan sangat serius, menikahlah denganku. Anda akan menjadi satu-satunya wanita dalam hidup saya, wanita biasa lainnya juga tidak dapat menahan fisik saya. Si Mengshan tidak memerintahkannya untuk enyah kali ini. Sepertinya dia sedang kesurupan saat dia menatap tubuh Douluo Ruheng yang berlutut di depannya. Itu tidak benar. Sebuah gagasan yang menurut Tang Wulin tidak dapat dipercaya tiba-tiba muncul di benaknya saat dia tanpa sadar berhenti berjalan. Sementara itu, Si Mengshan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan memegang tangan Ruheng. Dia berbicara dengan suara dingin, baiklah. Dalam sekejap, seluruh pemandangan menjadi hening dan hening. Seolah-olah semua orang telah membatu menjadi patung. Jadi, baik-baik saja, itu saja. Seorang Ruheng hanya berbicara 3 kali dan Si Mengshan menjawab 3 kata. Orang-orang menyaksikan dengan bingung saat bodi Douluo berdiri dan memegang tangan Asiatic Apple Douluo Si Mengshan saat mereka berjalan menuju sisi Akademi Shrek. Seorang Ruheng tersenyum saat dia berjalan ke depan Tang Wulin. Saudara murid junior, saya telah membawa kembali seorang ipar perempuan untuk Anda. Bagaimana menurutmu?
Tang Wulin ingin menghadiahkan sebuah kaligrafi dengan kata, luar biasa, yang tertulis di atasnya kepada saudara murid seniornya. Si Mengshan tetap sedingin es seperti sebelumnya seolah-olah tangannya di genggaman Aruheng bukan miliknya. Tang Wulin menekan gejolak emosi di hatinya dengan susah payah. Dia berkata kepada Asiatic Apple Douluo Si Mengshan tanpa ragu sedikit pun, "Halo, kakak ipar." Bab 1693, The Shortest Mariage Proposal in History. Jawab Si Mengshan. Dia tampaknya memberi Tang Wulin sikap dingin juga. Seorang Ruheng kemudian memegang tangannya saat dia membawanya ke sisi Akademi Shrek. Hanya pada titik inilah para dewa perang bereaksi terhadap situasi tersebut. Meskipun banyak dewa perang semuanya sangat santun, mereka tidak dapat menahan keinginan untuk mengutuk pihak lawan saat ini. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa mereka menang, tapi sekarang mereka bahkan mengambil orang-orang kita. Ini tidak masuk akal. Wakil Master Hall, lihat. The Fast Sun Douluo tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan tatapan diam pada Skycrosser Douluo. Guan Yue memiliki ekspresi muram juga. Apa yang terjadi di sini? Bocah dari sisi lain itu aneh, tapi Si Mengshan juga cukup aneh. Bagaimana dia bisa setuju begitu saja? Dia menggunakan total 3 kalimat untuk mendapatkan judul Douluo sebagai istrinya. Ini benar-benar lamaran pernikahan terpendek dalam sejarah. Aruheng adalah satu-satunya yang bisa melakukan hal seperti ini. Di pihak Shrek Academy, Gale Sabre Dimensi Majinsji mengacungkan jempol dan berkata kepada Aruheng, "Saudaraku, aku harus menyerahkannya padamu. Aku harus menyerahkannya padamu kali ini." Aruheng memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Dia berkata kepada Si Mengshan di sisinya, "Izinkan saya memperkenalkan dia kepada Anda. Dia adalah saudara baikku Sima Jinchi. Kamu bisa memanggilnya Little Si." Sudut bibir Sima Jinchi berkedut. "Apa maksudmu dengan si kecil?" "Aruheng, jangan mengambil 1 mil ketika aku baru saja memberimu 1 inci. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya benar-benar akan tunduk kepada Anda? Ayo lawan aku jika belum." Seorang Ruheng memelototinya. Sima Jinchi sangat marah, namun tidak ada yang bisa dia lakukan. "Melawanmu, aku akan dikutuk. Siapa lagi yang dapat mematahkan tubuh emas anti bocor Anda ketika Anda telah berhasil mengembangkan arhat tubuh emas? Bahkan saber pembunuh nagaku tidak bisa melakukan itu. Kecuali saya telah berubah, power saber klan naga berubah dalam genggaman Tang Wulin. Mungkin, saya akan memiliki kesempatan untuk menghancurkan tubuh emas anti bocor Anda dengan cara itu." Satu dengan kata sederhana, hampir tidak mungkin untuk melukai Aruheng tanpa menggunakan senjata super ilahi. Si Mengshan melirik Sima Jinchi, tapi dia tidak berbicara. Dia berdiri di sisi Aruheng dan membiarkannya memegang tangannya. Pada kenyataannya, seperti yang diperkirakan oleh Aruheng, Si Mengshan yang bertubuh kekar belum pernah bertemu dengan pria yang dia sukai sebelumnya karena kultivasinya yang kuat dan ciri khasnya. Tidak ada pria yang pernah melamarnya juga. Memang benar pria biasa tidak bisa menerimanya karena penampilannya. Akibatnya, Si Mengshan sedikit terkejut ketika Aruheng memutuskan untuk melamarnya. Ini benar-benar pertama kalinya dia diberi tawaran seperti itu. Apalagi, itu dilakukan di bawah pengawasan orang banyak. Kenyataannya, sikapnya yang sedingin es di permukaan dimaksudkan untuk menyembunyikan kepanikan di hatinya. Dia benar-benar bingung apa yang harus dilakukan. Seorang Ruheng, dengan aura maskulinnya, berdiri di depannya, tubuhnya yang telanjang terlihat begitu kekar dan berotot. Banyak wanita mendapati diri mereka memimpikannya belahan jiwa mereka, dan Si Mengshan tidak terkecuali. Dalam imajinasinya, pasangannya haruslah pria yang kuat, jantan dengan semangat yang gigih. Kemampuannya pasti harus lebih besar dari miliknya. Ini juga salah satu alasan mengapa dia tidak berhasil menemukan seorang pria. Karena itu, Aruheng dapat digambarkan sebagai pria yang memenuhi semua persyaratannya. Akibatnya, hati Si Mengshan yang dijaga akhirnya terbuka ketika Aruheng berlutut dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjadi satu-satunya wanita dalam hidupnya. Dia sudah berumur 41 tahun dan tidak muda lagi. Jika dia melewatkan kesempatan ini, mungkin dia tidak akan pernah menemukan pria yang cocok selama sisa hidupnya. Jadi, dia bertindak sangat impulsif ketika dia berkata, "Baiklah." Namun demikian, dia menemukan bahwa dia tidak menyesal setelah benar-benar mengatakan itu. Tangan Aruheng yang besar dan kuat memegang tangannya dengan lembut. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami perasaan hangat dan rasa aman dalam hidupnya. Pada saat yang tepat ini,
hati Asiatic Apple Douluo dipenuhi dengan emosi yang tidak biasa. Dia merasa seperti gadis muda. Sensasi itu benar-benar luar biasa baginya karena dia belum pernah mengalaminya sebelumnya. Tidak peduli seberapa tangguh tubuhnya, dia tetaplah seorang wanita. Dia sangat ingin diperhatikan oleh seseorang, dan dia berharap bisa menjadi wanita yang pemalu dan penyayang bagi seorang pria. Seorang Ruheng baru saja memberinya semua itu, jadi dia tidak menyesali momen kecerobohannya. Bahkan, dia merasa cukup senang dengan keputusannya. Semuanya tampak begitu sederhana. Namun, jika dia tidak menerima Aruheng pada saat itu dan menolaknya di depan begitu banyak orang, mungkin keduanya tidak akan pernah bersatu. Seorang Ruheng merasa lebih senang dan juga bangga. Proposal pernikahan terpendek dalam sejarah sukses, begitu juga dengan Arhat tubuh emas, dan dia kembali dengan seorang istri cantik di pelukannya. Ini seperti mencapai puncak kehidupan seseorang dalam sekejap, bukan? Tang Wulin juga merasa bahagia untuk kakak murid seniornya dari lubuk hatinya. Dia harus menghadapi kemarahan banyak dewa perang dari sisi berlawanan. Skycrosser Douluo Guan Yue mengangkat tangannya dan untuk sementara menekan emosi para dewa perang. Dia berjalan keluar dengan langkah lambat. Tuan Sekte Tang, kedatanganmu hari ini telah menghasilkan banyak kemenangan. Saya belum meminta pendapat Anda. Apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan di War God Hall kami? Tang Wulin tersenyum dan berkata, saya selalu mendengar bahwa War God Hall adalah tempat berkumpulnya pembangkit tenaga listrik terkuat di Federasi. Kami di sini juga untuk belajar. Selain itu, beberapa dari kami berasal dari militer. Kami mendengar bahwa kami dapat meningkatkan pangkat militer kami dengan berpartisipasi dalam tantangan di sini. Oleh karena itu, kami ingin mencobanya juga. Kenyataannya, semua orang telah menjadi anggota aktif angkatan bersenjata, selain Aruheng dan Ling Zichen. Guan Yue berbicara dengan acuh tak acuh, saya menyadarinya secara alami. Namun, jika saya tidak salah, Master Sekte Tang, Anda berasal dari tentara Dewa Darah dan Anda sudah menjadi Mayor Jenderal. Itu adalah pangkat militer tertinggi yang bisa kami promosikan untukmu. Hah? Tang Wulin tertegun sejenak. Cao Dezi tidak pernah memberitahunya bahwa War God Hall hanya akan mengizinkan promosi sampai pangkat Mayor Jenderal paling banyak. Apapun masalahnya, dia dengan cepat memberikan jawaban. Dia berkata, kalau begitu tidak apa-apa. Saya akan mencobanya sementara teman-teman saya dapat dipromosikan ke pangkat Mayor Jenderal juga. Selain saudara murid senior saya dari sebelumnya dan rekan kami yang lain, sisanya berpangkat Letnan Kolonel. Bertahun-tahun yang lalu, mereka semua ditugaskan untuk mendaftar di ketentaraan dan berhasil memasuki korps tentara yang berbeda. Beberapa dari mereka telah mencapai setidaknya pangkat Letnan Kolonel sebelum meninggalkan militer. Sebagai contoh, Gale Saber Dimensi Majinci telah menjadi kolonel senior di Korps Angkatan Darat Selatan dan hanya selangkah lagi untuk dipromosikan menjadi jenderal. Cahaya berpendar di mata Guan Yue. Dia tersenyum dengan tenang dan berkata, Tuan Sekte Tang, tidak begitu menarik bagi kita untuk bertarung di babak demi babak seperti ini. Ini akan memakan waktu lebih lama juga. Mengapa kita tidak melakukan ini? Kalian berlima tersisa, jumlah yang tepat untuk menyamai 5 orang dari pihak kami, termasuk aku. Mengapa kita tidak mengadakan pertempuran kelompok? Jika tim Anda menang maka saya akan menganggap itu sebagai bukti yang cukup dari kemampuan Anda. Saya akan mengizinkan Anda semua untuk segera melewati 16 level berikutnya. Anda hanya perlu melalui 2 tingkat ujian terakhir untuk lulus ke 18. Bagaimana menurutmu? Sebuah pemikiran muncul di benak Tang Wulin. Dia melihat ke arah Guan Yue dan melihat tatapan dalam Skycrosser Douluo. Menilai dari permukaan, Akademi Shrek akan kehilangan keuntungan jika mereka menyetujui pertarungan 5 lawan 5 ini. Ini karena bisa memilih lawan masing-masing memberi mereka keunggulan. Itu akan berubah menjadi pertarungan kelompok dalam pertandingan 5 lawan 5. Meski begitu, Guan Yue dengan jelas mengatakan bahwa jika mereka muncul sebagai pemenang dalam pertempuran kelompok, mereka akan diizinkan untuk melompati semua ujian di 16 tingkat neraka berikutnya dan langsung menuju 2 tingkat terakhir. Ini pasti akan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk sebagian besar. Ini akan sangat bermanfaat bagi mereka karena mereka perlu menghemat waktu. Selain itu akan memungkinkan mereka untuk menghemat lebih banyak kekuatan tempur mereka sambil memastikan bahwa mereka dapat menuju ke level terdalam secepat mungkin. Namun, masalah terberat yang akan mereka hadapi adalah tidak mudah bagi mereka untuk memenangkan pertarungan 5 lawan 5.
Masih ada Dewa Perang yang menduduki peringkat kedua di tim lawan dan juga limit Douluo Guan Yue sang pelintas langit. Bisakah Shrek memenangkan pertarungan 5 lawan 5? Saat ini, masih ada 5 orang lagi dari Akademi Shrek yang belum ikut serta dalam tantangan termasuk Kaisar Naga Douluo Tang Wulin, Dewa Sabre Douluo Sima Jinchi, Malaikat Titan Douluo Yuanen Yehui, Su Xiaoyan dan Ling Zichen. Bab 1694, Emperor God Double Swords. Pada gilirannya, 5 orang dari sisi berlawanan adalah Skycrosser Douluo Guan Yue, Dewa Perang 2, Dewa Perang 5, Dewa Perang 8 dan juga Dewa Perang 13. Dapat dikatakan bahwa tim dari Shrek hampir menyamai barisan paling tangguh dari War God Hall. Selain Hall Master War God Hall saat ini, Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas, anggota lainnya di tempat kejadian adalah semua pusat kekuatan elit dari War God Hall. Keempat dewa perang ini masing-masing memiliki spesialisasi mereka sendiri. Setiap orang dari mereka sangat kuat. Tang Wulin memiliki gambaran kasar tentang identitas orang-orang ini dilihat dari jumlah mereka dan mengingat deskripsi yang telah diberikan kepadanya oleh Herles Douluo dari Sekte Tang. Misalnya, ada wanita yang berdiri di belakang. Dia menduduki peringkat terendah setelah Grutoni Douluo dibawa pergi untuk perawatan. Dia adalah yang ke-13 dari Dewa Perang. Dewa Perang wanita ini memiliki penampilan yang sangat indah. Waktu telah meninggalkan jejak kehadirannya di wajahnya, tetapi orang masih bisa melihat bahwa dia benar-benar luar biasa di zamannya. Herles Douluo Cao Dezi telah memberitahunya bahwa hanya satu orang yang akan disebut wanita cantik di War God Hall. Itu adalah pedang Dewa Douluo Su Mengjun. Tang Wulin mengira ini pasti dia. Tang Wulin curiga bahwa dia bukan seorang Hyper Douluo, tetapi orang tidak boleh berasumsi bahwa dia lemah hanya karena itu. Sebaliknya, kehadirannya meningkatkan kesulitan pertarungan kelompok. Ini karena di mana ada God Sword Douluo, pasti ada Emperor Sword Douluo. Selama 2 dekade sebelumnya, Kaisar Pedang Douluo tidak pernah keluar dari 3 peringkat pertama. Dewa Perang pertama dan ketiga telah mengumumkan gelar mereka sejak awal. Tang Wulin menduga bahwa Dewa Perang kedua yang tersisa hanya bisa menjadi Kaisar Pedang Douluo. Dia adalah Kaisar Pedang Douluo Long Tianwu, tulang punggung definitif dari War God Hall. Yang paling menakutkan adalah bahwa Kaisar Pedang Douluo dan Dewa Pedang Douluo adalah pasangan suami istri. Mereka adalah pasangan dengan keterampilan fusi jiwa bela diri. Kedua pedang itu digabungkan secara harmonis dan bahkan bisa menyaingi limit Douluo. Dengan kata lain, 5 dewa perang yang tersisa di tim lawan memiliki kapasitas bertarung 2 limit Douluo. Tang Wulin juga telah mengetahui identitas dewa perang kelima dengan jari-jari panjang dan ramping, corak yang jelas, dan semburat dingin yang gelap. Dia pasti adalah Demon Guqin Douluo Mo Zihong yang terkenal sebagai master jiwa tipe kontrol paling ulung di War God Hall. Jiwa bela dirinya adalah Demon Guqin mantra yang dilengkapi dengan kemampuan kontrol yang luar biasa. Untuk waktu yang lama, dia dikatakan sebagai salah satu tantangan tersulit yang harus dilewati di War God Hall. Yang terakhir tersisa adalah Dewa Perang ke-8. Orang ini tidak akan semudah itu ditangani terlepas dari siapa dia. Tim di pihak mereka hanya dapat digambarkan sebagai tim yang komprehensif. Selain absennya Chen Xinji, War God Hall telah mengirimkan barisan paling kuat untuk pertandingan 5 lawan 5. Tang Wulin ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata, "Saya khawatir arena ini tidak cukup besar bagi kita untuk melakukan pertarungan 5 lawan 5. Tingkat neraka ini agak luas tetapi mungkin tidak cukup ketika kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran 5 lawan 5. Di samping yang lainnya, perisai pelindung itu pasti tidak mampu menahan kekuatan yang dihasilkan. Tidak ada perisai di seluruh dunia yang mampu membendung tabrakan antara begitu banyak pembangkit tenaga listrik di ruang terbatas yang begitu kecil." Skycrosser Douluo tersenyum. "Tidak perlu khawatir tentang itu, Master Sekte Tang. War God Hall kita masih memiliki beberapa rahasia batin kita sendiri. Kami memiliki sepotong miniatur dunia yang bisa kami gunakan untuk pertempuran. Aturannya sangat sederhana dan adil. Dunia tidak akan memberi pihak kita keuntungan apapun. Selain itu, kami dapat memberi Anda waktu 1 jam untuk beradaptasi dengan lingkungan." Sangat jelas bahwa Guan Yue berusaha membalikkan skor dalam 1 pukulan. 5 pertarungan sebelumnya memberi mereka 3 kekalahan dan 2 kali seri. Bahkan bisa digambarkan sebagai 4 kekalahan dan 1 kali imbang. Jika 5 anggota mereka yang tersisa mampu meraih kemenangan dalam pertarungan grup, itu akan sama dengan War God Hall yang memenangkan 5 putaran berturut-turut, dan air pasang akan berbalik.
Ide Skycrosser Douluo sebenarnya tidak buruk untuk pihaknya. Tang Wulin tiba-tiba tersenyum dan mengangguk ke arah Skycrosser Douluo. Dia berkata, "Baiklah, jika itu masalahnya. Kami akan melakukan seperti yang Anda sarankan. Kami akan terlibat dalam pertempuran kelompok 5 lawan 5. Petik 2. Ada kilatan cahaya sesaat di mata Guan Yue. Dia berkata, "Baiklah kalau begitu. Silakan ikuti saya." Su Lizhi berkata kepada Tang Wulin, "Kapten, silakan. Saya akan tinggal di sini dan menjaga saudari Xinglan." Tang Wulin menepuk pundaknya. "Baiklah." Guan Yue berkata, "Tidak perlu khawatir dengan situasi di sini. Kami akan melindunginya dengan baik. Dia tidak akan mendapat masalah selama dia tetap berada di War God Hall kita. Terima kasih atas masalahmu kalau begitu." Tang Wulin tidak perlu lagi bersikap sopan padanya. "Silakan ikuti saya." Tembok terdalam di neraka pertama dari 18 tingkat War God Hall retak terbuka di kedua sisi untuk mengungkapkan sebuah lorong yang sangat besar. Banyak dewa perang berjalan di depan sementara Tang Wulin memimpin rekan-rekannya di belakang. Selain Su Lizhi dan Ye Xinglan, yang lainnya mengikutinya. Ling Zichen menarik lengan baju Tang Wulin dengan lembut. Dia berbicara dengan lembut, "Apakah kamu kehilangan akal? Jelas bahwa Anda memiliki peluang lebih baik untuk menang sebelumnya." Tang Wulin meliriknya, "Kamu tidak terlihat seperti orang yang tidak percaya diri, kan?" Ling Zichen berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan, "Bukannya aku tidak percaya diri, tapi aku tidak percaya padamu. Mungkinkah Anda begitu yakin bisa mengalahkan lawan saat bertarung melawan limit Douluo?" Tang Wulin menjawab dengan sebuah pertanyaan dengan mengatakan, "Bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak yakin saya bisa melakukan itu?" "Lakukan apa yang kamu mau. Kami akan melihat apa yang Anda lakukan ketika Anda kalah." Ling Zichen tidak bisa menahan rasa jengkelnya. Terkadang, pria ini bisa membuatnya menggertakkan gigi karena marah. Dia sangat ingin menggigitnya. Di sisi lain, tidak ada seorang pun dari 7 monster Shrek serta Sima Jinchi dan Aruheng yang meragukan keputusan Tang Wulin. Mereka telah bersama untuk waktu yang lama, jadi mereka secara alami memahami pentingnya pilihan Tang Wulin dan mempercayainya. Dengan karakternya, Tang Wulin tidak akan pernah menganggap remeh masalah sepenting itu. Mereka maju melalui lorong dan berjalan sekitar 100 meter. Sebuah platform melingkar berdiameter sekitar 20 meter muncul tepat di depan mereka. Peron tampak agak ramai ketika mereka semua berdiri di atasnya. Orang-orang dari Shrek memiliki perasaan aneh saat mereka berdiri bersama dengan berbagai dewa perang, termasuk Ling Zichen, terlepas dari temperamennya. Selain semuanya, ada selusin judul Douluo yang berkumpul di platform kecil ini. Pertempuran sebelumnya telah meninggalkan kesan mendalam di benaknya, terutama pertempuran terakhir antara Body Douluo Aruheng dan Aorui dari War God Hall. Itu benar-benar menyegarkan pengetahuan dan pemahamannya tentang batas umat manusia. Dia telah terlibat dengan Aruheng selama perjalanan mereka ke sini. Pria bertubuh tinggi kekar dengan kepala botak besar ini selalu tersenyum dan gembira. Selain itu, Ling Zichen mengira dia mengikuti jejak Tang Wulin. Siapa sangka orang ini bisa menyaingi limit Douluo. Shrek benar-benar tempat di mana orang-orang dengan kemampuan yang tidak biasa dapat ditemukan. Karena itu, dia merasa semakin sulit baginya untuk memecat Tang Wulin. Orang-orang di sekitarnya ini benar-benar kuat. Platform melingkar membuat suara berdetak saat perlahan turun, dan dinding sekitarnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya lembut. Seseorang dapat mengetahui bahwa cahaya dihasilkan dan dipancarkan dari sirkuit jiwa. Sejak mereka memasuki War God Hall, setiap bagian dari tempat ini memancarkan perasaan yang luar biasa kental dan berat pada para pengunjung. Tempat ini benar-benar pantas mendapatkan reputasinya sebagai tempat pertemuan bagi pembangkit tenaga listrik terbesar di Federasi. Mereka memiliki rahasia batin yang sangat mendalam. Platform tenggelam terus-menerus dan secara bertahap dipercepat sedemikian rupa sehingga pancaran di sekitar mereka menjadi buram, menghasilkan perasaan yang aneh dan aneh. Tang Wulin tetap tenang sepanjang waktu. Dia berdiri di sana dengan tenang sementara dewa perang dari sisi berlawanan sebagian besar terpaku padanya dan Aruheng. Kemampuan yang ditampilkan oleh Body Douluo sebelumnya cukup mengejutkan. War God One masih merasa belum pulih sepenuhnya. Jika dia punya pilihan, dia tidak akan pernah menghadapi lawan lain seperti Aruheng selama sisa hidupnya. Melawannya sangat menyiksa. Aruheng benar-benar tak terbendung di medan perang. Untungnya, tidak akan ada orang seperti dia dalam pertarungan kelompok berikutnya. War God Hall tidak akan mentolerir kekalahan lagi dalam pertandingan 5 lawan 5.
Kalau tidak, pertempuran antara mereka dan Shrek akan menjadi kerugian besar. Pasti akan ada catatan tentang peristiwa penting seperti ini. Jika gagal, nama dan reputasi mereka akan diabadikan dalam sejarah. Bab 1695, War God Battlefield. Akibatnya, beberapa dewa perang yang tersisa yang belum terlibat dalam tantangan menekan emosi mereka yang terangsang. Pada saat yang sama, mereka juga merasakan stres. Ada limit Douluo di pihak mereka, sementara di pihak lawan adalah Sekte Master Sekte Tang yang menciptakan keajaiban di banyak kesempatan. Bagian yang paling menakutkan tentang Master Sekte Tang Sekte adalah kecepatan elevasi kemampuannya. Itu terungkap selama tampilan Su Lizhi dari set lengkap baju perang 4 kata miliknya. Mungkinkah dia tidak memiliki satu set lengkap baju besi perang 4 kata meskipun dia seorang pengrajin ilahi? Di sisi lain, Master Armor pertempuran 4 kata yang basis kultivasinya tidak jauh lebih rendah dari limit Douluo mungkin belum tentu gagal melawan Skycrosser Douluo. Kekalahan cepat Tang Wulin atas Qiangu Zanting telah meninggalkan kesan mendalam bagi mereka. Tidak ada yang tahu sejauh mana rahasia batin Master Sekte Tang sebenarnya. Bagian yang menakutkan adalah mereka tidak tahu seberapa banyak dia meningkat baru-baru ini. Secara teori, War God Hall seharusnya lebih unggul dalam pertempuran kelompok. Namun, banyak dewa perang juga tidak berani memandang rendah Akademi Shrek. Mereka sangat tercengang setelah menyaksikan body Douluo sebelumnya. Akhirnya, platform melingkar berhenti bergerak. Dinding di satu sisi retak terbuka. Skycrosser Douluo memimpin sementara sisanya mengikuti di belakang. Orang-orang berjalan dalam satu barisan ke aula yang luas. Sirkuit jiwa yang aneh di sekitarnya membentuk tambalan besar dari lurik yang tersusun rapat yang memancarkan cahaya merah redup. Mereka tampak seperti bagian dalam tubuh manusia yang penuh dengan pembuluh darah. Mereka berjalan ke tengah aula ketika Skycrosser Douluo tiba-tiba berhenti berjalan. Tangan kanannya menekan tombol tak terlihat di udara. Seketika, sirkuit jiwa di sekitarnya menjadi terang seketika. Sekelompok cahaya merah turun dari langit dan mendarat di depan Skycrosser Douluo. Lampu merah memadat dan berubah menjadi bola cahaya dengan diameter sekitar setengah meter. Skycrosser Douluo mengangkat tangannya dan menekan bola lampu itu. Matanya yang menyipit memancarkan cahaya yang beredar di dalam bola matanya. Sulit untuk mengatakan bagaimana dia mengendalikannya. Detik berikutnya, bola cahaya memproyeksikan aliran cahaya ke langit. Kemudian, itu berubah menjadi layar cahaya. Itu adalah diagram persegi yang ternyata menjadi peta setelah dicermati lebih dekat. Dunia kecil kita dikenal sebagai War God Battlefield. Ukurannya sekitar 5 meter persegi, jadi ini bukan ruang yang besar. Namun, ini cukup stabil, jadi kalian semua bisa merasa nyaman sepenuhnya. Skycrosser Douluo melanjutkan, Anda dapat mengetahui dari peta bahwa ada perbedaan yang jelas antara kedua sisi lokasi ini. Ini adalah lokasi yang secara khusus digunakan oleh War God Hall kami untuk pertempuran kelompok pada hari-hari normal. Seperti yang dia sebutkan, ada sesuatu yang tampak seperti sungai yang membentang dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah peta. Seluruh peta dipotong menjadi dua segitiga. Satu sisi ditandai dengan warna merah sementara sisi lainnya berwarna biru. Kedua belah pihak dibagi dengan jelas. Sudut kanan atas dan sudut kiri bawah masing-masing ditandai dengan spidol bulat. Mereka justru merupakan puncak dari kedua wilayah yang sangat berbeda satu sama lain. Skycrosser Douluo berkata, ini adalah dunia kecil yang dibangun oleh War God Hall kami. Meskipun kecil, ini sangat stabil. Selain itu, setiap lokasi dapat disesuaikan. Agar adil, kondisi di kedua sisi sama. Di dunia ini, Soul Beast sedang disimulasikan oleh kita. Di kedua sisi, kekuatan setiap binatang jiwa mirip dengan jiwa binatang buas 100.000 tahun. Anda akan diserang saat memasuki wilayahnya. Namun, jika Anda bisa membunuhnya, maka Anda akan mendapatkan elevasi keseluruhan. Misalnya, kekuatan jiwa Anda akan meningkat 10%. Kami tidak dapat menggambarkannya dengan tepat karena ini adalah peristiwa acak. Saat dia berbicara, Skycrosser Douluo menunjuk ke kedua sisi sungai dan dua titik yang dekat dengan puncak kedua wilayah. Saat memasuki dunia, masing-masing tim akan muncul di dekat puncak masing-masing sisi. Itu akan menjadi titik awal. Ada baterai meriam jiwa yang ditempatkan di setiap titik awal. Kemampuan menyerang baterai ini dapat mengancam Master Baju Besi Pertempuran 3 kata peringkat Douluo. Itu hanya bisa digunakan untuk menyerang tim lawan.
Jauh dari titik awal, Anda akan menemukan jalur yang mengarah ke wilayah tim lawan. Jelas, Anda diizinkan melewati hutan dan lembah yang ditunjukkan di peta. Jika Anda melakukannya, Anda harus menempuh jalan yang lebih panjang lagi. Namun, hanya ada 3 jalur yang mengarah ke pintu masuk tim lain dari titik awal. Karenanya, Anda hanya bisa masuk melalui 3 jalur ini. Ketiga jalur tersebut dilengkapi dengan 3 alarm peringatan yang membentang hingga ke sungai. Alarm akan memberitahu Anda saat tim lawan mendekat dan memberikan lokasinya. Jadi, tujuannya adalah untuk menghancurkan titik awal tim lawan dan untuk melindungi titik awal kita sendiri. Itu adalah aturan dari tantangan ini. Petik 2. Terus terang, Tang Wulin kaget saat mendengarkan Skycrosser Douluo. Akademi Shrek juga memiliki dunia kecil yang mereka ciptakan sendiri. Namun, biaya untuk menciptakan dunia kecil yang lengkap dan terdefinisi dengan baik yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan seseorang tentu saja di luar anggaran Shrek. Setidaknya, Tang Wulin tidak berpikir Akademi Shrek mampu membelinya saat ini. Itu membutuhkan dukungan penuh federasi. Tidak diragukan lagi, mode pertempuran ini baru dan asli. Itu tidak hanya menguji kemampuan tim tetapi juga kecerdasan mereka selama pertempuran antara kedua belah pihak yang bersaing. Di sisi lain, banyak dewa perang di War God Hall lebih akrab dengan pertempuran peta seperti itu karena mereka akan mendapat keuntungan. Pantas saja Skycrosser Douluo dengan murah hati menawari mereka waktu 1 jam untuk membiasakan diri dengan lingkungan. Juga, saya ingin menambahkan bahwa Anda akan menemukan binatang buas tidak hanya di 3 jalur. Ada kemungkinan bertemu dengan Soul Beast di jalur lain juga. Binatang buas di kedua wilayah akan menyerang Master Jiwa tanpa kecuali. Bahkan setelah jiwa binatang terbunuh, ia akan terlahir kembali di tempat yang sama beberapa saat kemudian. Senyum di wajah Skycrosser Douluo saat ini membuatnya tampak lihai dan licik. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Baiklah. Silakan ajak kami untuk melihat-lihat jika Anda tidak keberatan." "Oh ya, saya ingin menanyakan tentang jenis-jenis monster jiwa di War God Battlefield Anda apakah tidak apa-apa? Saya yakin para dewa perang sudah mengetahuinya. Saya pikir kami berhak untuk memiliki informasi seperti itu juga." Skycrosser Douluo merenung sejenak sebelum dia berkata, "Saya tidak dapat memberitahu Anda spesies spesifik dan jenis makhluk jiwa karena saya sendiri tidak memiliki pengetahuan lengkap tentang itu. Untuk mensimulasikan latihan yang bagus, monster jiwa di War God Battlefield muncul secara acak. Saya hanya bisa memberitahu Anda tentang 2 monster jiwa 100.000 tahun di kedua sisi. Kami menggunakan data yang diperoleh dari Darkness Demon Dragon dan Golden Eye Black Dragon King untuk mensimulasikan 2 Soul Beast ini. Makhluk-makhluk ini adalah bagian dari 10 binatang besar yang berkeliaran di benua Douluo di masa lalu. Naga Iblis Kegelapan dan Raja Naga Hitam bermata emas." Tang Wulin mengingat dewa binatang yang dia temui di hutan Great Stardow pada awalnya setelah mendengar nama-nama itu. Dia nyaris lolos selama pertemuan itu. Setelah itu, dia tidak bertemu lagi dengan dewa binatang. Namun demikian, dia takut bertemu lagi dengan dewa binatang. Dewa binatang di Tian bahkan bisa mengalahkan Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa. Binatang jiwa tidak memiliki basis kultivasi yang sama dengan dewa binatang di masa lalu, kan? Tanya Tang Wulin. Skycrosser Douluo terkekeh dan berkata, "Tidak, tentu saja tidak. Jika dewa binatang yang sebenarnya masih hidup, itu akan memiliki basis kultivasi mendekati 1 juta tahun. Apalagi kita, bahkan Hall Master belum tentu menjadi lawannya yang layak. Raja Naga Hitam bermata emas kita di sini sama dengan dewa binatang pada peringkat 100.000 tahun." Tang Wulin mengangguk. "Baiklah, mengerti." Skycrosser Douluo berkata, "Saya akan mengirim kalian semua ke dalam agar kalian dapat segera beradaptasi dengan lingkungan. 1 jam kemudian, kami akan mengirimi Anda semua pengingat untuk kembali ke titik awal. Lalu, kita akan mulai." Saat dia berbicara, Guan Yue menekan 2 titik pada bola lampu merah di depannya. Layar yang lebih besar lagi diproyeksikan di langit menampilkan dunia seperti hutan. Segera setelah itu, 5 aliran cahaya menyinari Tang Wulin, Ling Zichen, Su Xiaoyan, Sima Jinqi, dan Yuanen Yehui. Lampu merah menyala sekali. Kelimanya tersedot ke dalam bola cahaya dan menghilang tanpa jejak. Bab 1696, A Marvelous Small World. Sementara itu, orang yang tersisa termasuk Aruheng langsung melihat siluet yang diproyeksikan ke layar besar.
Itu adalah dunia kecil yang luar biasa seperti yang diharapkan. Semua pasukan dan organisasi elit ini termasuk Sekte Tang, Akademi Shrek, dan War God Hall memiliki rahasia mendalam masing-masing. Beberapa dibuka untuk umum untuk mencari keuntungan seperti platform 10.000 binatang roh pagoda, sementara beberapa untuk swadaya seperti dunia kecil rahasia War God Hall. Bagaimanapun, mereka dimiliki oleh pasukan puncak karena biaya pemeliharaannya di luar imajinasi seseorang. Faktor terpenting dalam dunia kecil adalah menjaga stabilitas spasial. Dunia kecil akan runtuh jika ada masalah dengan stabilitasnya. Itu bahkan mungkin mempengaruhi pesawat utama. Cahaya bersinar sekali. Tim 5 orang Tangulin merasa mereka berada di dunia lain saat ruang menjadi terdistorsi sesaat. Itu adalah platform melingkar yang mirip dengan altar pemujaan. Mereka tidak bisa melihat apapun saat diproyeksikan di peta. Bagaimanapun, mereka menemukan bahwa segala sesuatu di War God Battlefield, tempat mereka tiba, misterius dan mendalam. Altar di bawah kaki mereka adalah sirkuit jiwa besar yang diukir dalam berbagai pola. Ling Zichen memiliki pengalaman yang paling mendalam. Sebagai Direktur Pusat Penelitian Teknologi Sekte Tang saat ini, pengetahuannya dalam teknologi jiwa benar-benar kelas 1 di dunia saat ini. Di sisi lain, tampak jelas bahwa War God Hall telah mengabaikan kehadirannya. Dapat dikatakan bahwa War God Hall sama sekali tidak mengetahui keberadaannya. Jika tidak, mereka pasti akan mempertimbangkan untuk mengizinkan orang-orang dari Sekte Tang datang dan mengambil semua yang tersedia di sini. Ling Zichen berdiri membeku saat melihat rangkaian jiwa di bawah kakinya. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengatakan, ini adalah sirkuit transfer jiwa yang hilang dari dunia. Saya menganggap itu hanya legenda, dan saya tidak berharap War God Hall telah melestarikannya. Itu mampu mentransfer melintasi ruang. Kalian semua harus pergi menjelajah. Saya tinggal di sini untuk menghafal sirkuit ini. Hahaha, ini kerugian War God Hall. Barang ini bernilai banyak uang. Faktanya, saya pikir itu tidak kurang dari surga abadi. Mereka pasti mengira kalian semua tidak akan memahaminya, jadi mereka mengizinkan kalian untuk masuk. Tapi aku bisa memahaminya. Tangulin segera menyadari bahwa Ling Zichen telah menjadi dirinya yang gila sekali lagi setelah memperhatikan tatapannya. Direktur Ling tidak akan mentolerir provokasi apapun ketika dia dalam keadaan seperti itu. Baiklah, Anda harus tinggal di sini. Kita akan berjalan-jalan di sekitar tempat ini. Kami akan kembali untuk Anda nanti. Anda harus mencoba sedikit menyembunyikan diri. Mereka bisa melihat apa yang kita lakukan dari luar. Tenang-tenang, kami sudah di sini. Apa yang bisa mereka lakukan pada kita? Jangan khawatir, baiklah. Mereka tidak akan berpikir bahwa saya dapat memahami ini. Kompleksitas item ini melampaui Eternal Heaven. Namun, ada area penting dari penelitian saya yang terkait dengan ini. Oleh karena itu, saya harus menghafal poin-poin penting, sehingga saya dapat melakukan penelitian mendalam sesudahnya. Jika penelitian saya berhasil, itu akan memajukan teknologi jiwa umat manusia dalam beberapa dekade. Faktanya, kami dapat mengembangkan inti energi untuk pesawat luar angkasa yang akan digunakan dalam eksplorasi luar angkasa. Mata Tangulin berbinar antusias saat mendengar narasinya. Bagi orang normal, kosmos adalah tempat asing yang bahkan mungkin tidak diminati oleh orang tersebut. Namun, dalam kasusnya, dia pasti akan menjelajahi kosmos di masa depan karena dia akan mencari orang tuanya. Tatapan Tangulin sedikit berubah saat dia melihat ke arah Ling Zichen. Dia tidak berbicara lagi tetapi memimpin rekan-rekannya untuk berjalan keluar. Mereka meninggalkan altar. Sebuah menara tinggi mulai terlihat. Menara itu ditempa dengan logam. Itu memiliki gaya antik dan memiliki kesamaan dengan War God Hall yang telah mereka lihat sebelumnya. Menara itu ditutupi dengan semua jenis lurik sirkuit jiwa yang rumit. Mengapa War God Hall harus mengungkapkan sirkuit jiwa mereka keluar? Tidak bisakah mereka menyembunyikannya di dalam? Apakah mereka mencoba pamer atau semacamnya? Tanya Su Xiaoyan dengan rasa ingin tahu. Tangulin menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan untuk pamer tapi karena isinya. Tempat ini pasti dipenuhi dengan semua jenis sirkuit jiwa. Itu karena beban internalnya tidak memadai, jadi sirkuitnya dipasang di luar juga. Jenis perangkat jiwa kelas atas ini berbeda dari baju perang kami. Permukaan baju perang membutuhkan pertahanan yang cukup kuat. Jika sirkuit jiwa terukir di luar, itu akan mudah rusak. Untuk perangkat jiwa yang ditempatkan di lokasi tetap, tidak akan mengalami masalah ini.
Saya pikir ini harus menjadi titik awal yang mereka sebutkan. Bagian atas menara paling aneh. Ini berbeda dari struktur bawah yang memiliki guratan merah pada permukaan putih keperakan. Ada kristal emas besar di atasnya. Kristal itu sendiri tingginya lebih dari 2 meter, dan melepaskan fluktuasi kekuatan jiwa yang intens di permukaan. Yuanen Yehui menyipitkan matanya dan berkata, ada pelajaran khusus tentang perangkat jiwa yang mencakup jenis perangkat jiwa pertahanan yang kuat ini. Menurut legenda, kekuatan perangkat jiwa pertahanan yang paling mematikan bahkan melampaui amunisi jiwa tetap peringkat 9. Selain itu, tahan lama dan dapat digunakan berulang kali. Namun, biaya pembuatannya sangat tinggi. Sejak penyatuan federasi, ada pembatasan untuk mengembangkan jenis perangkat jiwa ini. Itu karena mereka hampir tidak mungkin bergerak dan hanya bisa digunakan sebagai sistem pertahanan tetap. Tang Wulin mengangguk dan berkata, saya telah melihat perangkat jiwa serupa di pintu masuk lorong jurang di tentara Dewa Darah. Namun, mereka jauh lebih kecil dari ini. Sepertinya The War God Hall menghabiskan cukup banyak uang di tempat kecil ini, ya. Su Xiaoyan mengerutkan bibirnya. Ini uang federasi, bukan? Kapten, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tang Wulin berkata, semuanya, ikuti saya. Berdasarkan peta, ketiga jalur tersebut menghubungkan wilayah lain. 3 jalur itu penting, jadi kita harus mempertahankannya terlebih dahulu. Kami akan berpisah untuk ini. Saya pikir sisa wilayah itu kemungkinan besar adalah hutan atau lembah. Pertama-tama kita harus menilai seberapa kuat jiwa binatang buas di wilayah hutan dan lembah. Kami kemudian akan menentukan apakah kami dapat menembus hutan untuk mencapai wilayah lawan. Bibir Sima Jinci bersenandung saat dia melakukan transmisi vokal ke Tang Wulin. Tang Wulin tersenyum tipis. Aku juga memiliki pemikiran yang sama. Namun, tidak perlu terburu-buru. Kami masih perlu menyembunyikan tujuan kami. Ayo pergi. Mereka mengelilingi menara pertahanan titik awal yang sangat besar. Belakangan, mereka menyadari skala dari seluruh titik awal. Titik awalnya berukuran sekitar 1000 meter persegi. 3 pintu keluar masing-masing selebar 20 meter. Dari pintu keluar, jalan lurus menuju ke kejauhan. Pemandangan semakin berkabut di ujung jalan. Di luar itu, orang hampir tidak bisa melihat ke kejauhan. Tang Wulin menduga bahwa inilah masalahnya. Jika mereka bisa melihat semuanya dengan jelas, maka mereka akan bisa melihat base camp titik awal lawan sesuai dengan tampilan peta. Tang Wulin telah menemukan bahwa jalan tengah adalah jalan terpendek dan paling nyaman ke wilayah lawan berdasarkan studinya terhadap peta sebelumnya. Oleh karena itu, pertahanan jalan tengah harus diprioritaskan tanpa keraguan. Jika lawan mereka bisa menembus jalan tengah untuk memasuki wilayah mereka, maka mereka akan berada dalam posisi bertahan. Mereka berjalan keluar dari persimpangan jalan tengah. Sebagian besar hutan mulai terlihat di kedua sisi. Pepohonannya lebat dan beberapa suara aneh terdengar samar-samar. Semua master jiwa tampaknya memiliki perasaan nostalgia yang aneh untuk hutan Great Stardow. Secara khusus, Tang Wulin memperhatikan bahwa semua yang ada di sini sangat mirip dengan hutan Great Stardow, khususnya auranya. Tang Wulin berjalan di depan, sementara Sima Jinci dan Yuanen Yehui berjalan di belakang di kedua sisinya. Mereka bertiga membentuk segitiga dengan Su Xiaoyan tepat di tengah segitiga. Mereka melangkah ke dalam hutan dan segera merasakan semburan aroma menyegarkan menerpa wajah mereka. Mereka menginjak tanah lunak dan menemukan bahwa pandangan mereka benar-benar terhalang oleh tumbuh-tumbuhan. Namun, mereka merasa benar-benar segar dan rileks di tempat yang dipenuhi aura alam. Bab 1697, Begin. Kalau sudah tua, saya akan mencari hutan seperti ini dan menetap di sana pasti. Saya akan membangun pondok kayu, kata Su Xiaoyan dengan penuh kerinduan. Tang Wulin terkekeh dan berkata, kamu masih jauh dari kata tua. Mungkin Anda sudah beralih ke ide lain saat itu. Saat dia berbicara, tiba-tiba, matanya berubah menjadi ungu. Tangan kanannya langsung tumbuh lebih besar saat dia menyambar udara. Lapisan sisik naga emas halus yang tersusun rapat menutupi lengannya. Dentang, kedengarannya seperti Tang Wulin telah meraih sesuatu dengan tangannya. Mereka semua menyaksikan ular kecil, dengan panjang lebih dari 1 meter, muncul di genggamannya. Ular itu sebenarnya sepenuhnya transparan. Itu berjuang keras setelah ditangkap oleh Tang Wulin yang memberi mereka pandangan samar pada siluetnya. Apa itu tadi? Itu adalah ular tulang transparan dengan basis kultivasi sekitar 100 tahun.
Mereka yang tidak tahu apa-apa dan tidak takut apa-apa, kata Sima Jinchi sambil terkekeh. Tang Wulin sedikit mengernyit. Dia menemukan bahwa mata ular tulang transparan berwarna merah. Umumnya, mata ular tulang transparan yang normal berwarna abu-abu, yang akan berubah menjadi transparan seiring dengan tubuhnya. Dia memperhatikan keberadaan ular itu lebih awal karena dia melihat sepasang matanya yang merah. Ini berbeda dari ular tulang transparan biasa. Ular tulang transparan normal tidak mungkin memiliki keberanian untuk menyerang saya, kata Tang Wulin tanpa ragu sedikitpun. Dia memiliki garis darah Raja Naga Emas dan aura Raja Naga Emas di tubuhnya sangat kaya. Semua makhluk tipe naga dan elemen tipe naga akan merasakan perasaan intim terhadapnya atau akan membungkuk dalam pemujaan saat bertemu dengannya. Bahkan permusuhan dari makhluk seperti itu akan melemah secara substansial. Ular tulang transparan ini hanya memiliki basis kultivasi selama 100 tahun. Setelah merasakan auranya, jika tidak mendekati Tang Wulin dengan penuh kasih sayang, itu seharusnya tidak muncul di hadapannya sama sekali. Itu pasti tidak akan menyerangnya. Yuanen Yehui berkata, mereka menyebutkan bahwa Soul Beast di sini semuanya disimulasikan oleh War God Hall, kan? Semua makhluk jiwa di sini dapat muncul kembali berulang kali. Selain itu, untuk meningkatkan kesulitan War God Battlefield, Soul Beast pasti akan memusuhi Soul Master. Tang Wulin mengangguk. Jadi kita masih perlu melihat dan memeriksanya sendiri seperti yang diharapkan. Karena itu disimulasikan, dia tidak perlu menunjukkan belas kasihan lagi. Dia mengepalkan cakar naga emasnya dan menghancurkan kepala ular tulang transparan sekaligus. Seketika, beberapa perubahan aneh mulai terjadi. Setelah terbunuh, ular tulang transparan segera berubah menjadi bola cahaya yang pecah menjadi percikan api di udara. Alih-alih bubar, percikan api menyatu ke dalam tubuh mereka. Meski samar, kelompok itu dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh mereka telah sedikit ditingkatkan. Apakah kamu merasakan itu? Tang Wulin bertanya pada teman-temannya. Yuanen Yehui berkata, saya merasakannya. Seolah-olah membunuh binatang buas di sini meningkatkan tubuh kita. Meski mungkin hanya sementara, setidaknya bisa berguna saat kita bertarung melawan lawan. Sima Jinchi berkata, ini tentu berguna. Mereka mengatakan sebelumnya bahwa membunuh dua monster jiwa 100.000 tahun itu akan menghasilkan amplifikasi acak. Sepertinya mereka masih menyembunyikan beberapa informasi. Saya pikir benar-benar membunuh binatang buas manapun akan menghasilkan amplifikasi, hanya saja tingkat amplifikasinya berbeda. Orang-orang dari War God Hall ini benar-benar licik. Tang Wulin terkekeh dan berkata, mereka memberi kami waktu 1 jam untuk menguji ini. Jika kita tidak mampu menguji ini, maka kita tidak bisa menyalahkan mereka. Ayo pergi, kita harus mencobanya sekali lagi untuk melihat apakah semua Soul Beast akan meningkatkan kemampuan kita. Yuanen, kamu harus tinggal di sini dan mengamati tempat itu untuk melihat berapa lama sebelum ular tulang transparan yang kita bunuh respawn. Tentu, waktu 1 jam berlalu dengan cepat. Ketika kelompok berempat Tang Wulin kembali ke base camp mereka menemukan bahwa Ling Zichen sedang duduk di tempat yang sama dalam keadaan yang mirip dengan meditasi. Jelas bahwa dia sudah mulai melupakan semuanya. Kapten, apakah kita akan berakhir dengan pertarungan 4 lawan 5? Kata Su Xiaoyan, merasa jengkel. Tang Wulin berkata, tidak ada yang bisa kita lakukan jika kita harus 4 lawan 5. Ling Zichen menyebutkan bahwa sirkuit jiwa sama pentingnya dengan surga abadi. Jangan ganggu dia dan biarkan dia terus menghafal. Kami akan melakukan yang terbaik yang kami bisa. Baiklah, hanya saja akan merepotkan melakukan strategi yang kita buat tanpa dia. Bagaimana kita harus melakukannya sekarang? Tang Wulin berkata, kami akan membuat beberapa penyesuaian. Biarkan aku memikirkan ini. Tidak perlu melakukan penyesuaian. Kami akan melanjutkan sesuai dengan rencana awal. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Dari duduk bersila di lantai, Ling Zichen tiba-tiba melompat dan membuka matanya. Tang Wulin bisa melihat sesuatu di matanya. Itu adalah kegembiraan. Ya, dia jelas dan sangat bersemangat. Sangat jelas bahwa dia telah mencapai keuntungan besar dalam waktu 1 jam. Tuan Sekte Tang, apakah kamu siap? Kami telah memasuki War God Battlefield. Kompetisi akan dimulai dalam 1 menit. Suara Skycrosser Douluo sepertinya bergema dari kubah surga ke telinga mereka. Tang Wulin berbicara dengan suara nyaring, kami siap. Mari kita mulai dalam 1 menit. Seberkas cahaya turun dari langit dan hitungan mundur 60 detik muncul sekaligus. Pada saat yang sama,
penghalang cahaya muncul di 3 pintu keluar base camp mereka. Itu rupanya digunakan untuk menghentikan mereka pergi sebelum hitungan mundur 60 detik. Tang Wulin tidak terlalu peduli dengan masalah keadilan. Lagi pula, War God Hall tidak akan melakukan tipu daya dalam hal ini. Tang Wulin mentransmisikan suaranya ke Ling Zichen dengan cepat. Ekspresi Ling Zichen langsung berubah aneh begitu dia mendengar kata-katanya. Aku bisa melihat bahwa kamu memiliki banyak trik di lengan bajumu. Ling Zichen menatapnya dengan ekspresi hati-hati. Tang Wulin berbicara dengan nada yang tidak menyenangkan, apa maksudmu, menipu lengan bajuku? Semua adil dalam cinta dan perang. Apakah kamu mengerti? 10, 9, 8, 3, 2, 1. Mulai. Hitungan mundur berakhir, dan penghalang di 3 pintu keluar menghilang tanpa jejak. Tang Wulin mengangguk ke arah teman-temannya. Yuanen Yehui dan Su Xiaoyan berjalan menuju pintu keluar di jalur kiri, sementara Tang Wulin dan Sima Jinqi mengambil jalur kanan. Direktur Ling berjalan dengan langkah panjang di jalan tengah. Mereka berlima berpisah di 3 jalur saat mereka dengan cepat menuju keluar. Sementara itu, orang bisa melihat dari atas bahwa 5 dewa perang yang dipimpin oleh Skycrosser Douluo Guan Yue juga bergerak dari sisi lain secara bersamaan. Mereka maju dengan cepat di sepanjang 3 jalur secara terpisah. Tang Wulin dan Sima Jinqi tidak tinggal bersama setelah mereka memasuki jalan yang benar. Sima Jinqi melanjutkan jalan yang benar sendirian sementara Tang Wulin terjun langsung ke dalam hutan. Ada sinar ungu tembus pandang berputar-putar di matanya, dan kekuatan spiritualnya menyebar. Tang Wulin memiliki basis kultivasi spiritual domain roh sehingga orang bisa membayangkan betapa hebatnya kekuatan spiritualnya. Dia bahkan bisa mendeteksi gerakan sekecil apapun dalam jarak 1000 meter. Segera, dia menemukan target pertamanya. Mengaum, mengaum, mengaum. Seolah-olah ada sesuatu yang merasakan auranya. Siluet besar tiba-tiba berlari menembus hutan dan menghantam langsung ke Tang Wulin. Itu adalah babi hutan dengan warna besi hitam. Setiap helai bulu di tubuhnya mirip dengan sengatan yang tajam. Itu dikenal sebagai Steelhog, binatang jiwa dengan ketahanan fisik yang tangguh. Pertahanannya dianggap yang terbaik dari jiwa binatang di peringkatnya. Tang Wulin tersenyum dengan tenang dan ada kilatan cahaya di tubuhnya. Sosok besar terpisah dari tubuhnya. Remas, siluet seperti gunung mengangkat kakinya dan meremukkan Steelhog, yang memiliki basis kultivasi sekitar 1000 tahun, di bawah kakinya. Steelhog berubah menjadi percikan cahaya bintang yang menyebar ke udara sebelum menyatu dengan tubuh Tang Wulin dan teman-temannya di kejauhan. Tang Wulin mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Makhluk besar di hadapannya melebarkan bibirnya seolah sedang tersenyum pada Tang Wulin. Sudah lama sekali sejak Tang Wulin melepaskan Overlord Dragon. Terakhir kali dia melepaskan makhluk itu adalah ketika dia terlibat dalam pertempuran 5 dewa di Kekaisaran Bintang Luo. Saat basis kultivasinya tumbuh, Overlord Dragon juga mengalami transformasi yang luar biasa. Tuan Naga juga dikenal sebagai Raja Naga Tanah. Itu berasal dari spesies Elemental Dragon, tapi memiliki kemampuan bertarung yang mengerikan dari naga sungguhan. Saat ini, tingginya sudah mendekati 100 meter. Sosoknya yang jauh lebih mengerikan bahkan lebih menakutkan. Seluruh tubuhnya tertutup sisik emas senja. Sisiknya masing-masing seukuran meja, tebal dan berat dengan kutikula yang jelas di permukaannya. Bab 1698, Demolish. Perubahan terbesarnya adalah sayap di punggungnya. Saat pertama kali muncul, sepasang sayapnya hanya bisa menghasilkan efek kecil saat melakukan aksi seperti melompat karena ukurannya yang besar. Pada titik ini, sayapnya setidaknya 5 kali lebih besar dari ukuran aslinya. Mereka menempel di punggungnya seperti jubah besar, membuat Overlord Dragon tampak lebih sombong dan ganas. Tang Wulin tersenyum pada Overlord Dragon dan memanggil satu kata, hancurkan. Dilihat dari kekuatan destruktif belaka, bahkan beruang Dreadclaw Dust Gold dari 10 binatang besar tidak bisa dibandingkan dengan Overlord Dragon. Itu hampir mencapai basis kultivasi 100.000 tahun bahkan sebelum menemukan Tang Wulin. Overlord Dragon meraung ke langit dengan penuh semangat. Ekornya yang sangat besar menyapu tanah dan meratakan sepetak besar vegetasi seketika seperti bulldozer. Ada juga 3 binatang jiwa yang lebih lemah yang berubah menjadi kilauan cahaya sebelum bubar. Sekali lagi, ada kilatan cahaya saat siluet lain meluncur keluar dari tubuh Tang Wulin. Yang ini memiliki rona emas. Itu mengepakkan sayapnya, panjangnya lebih dari 30 meter, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik emas.
Ada secercah emas di matanya yang membuatnya memancarkan spiritualitas. Siapapun yang melihat bentuk Gold Song saat ini tidak mungkin membayangkan bahwa itu cacat di masa lalu. Tidak banyak perubahan pada ukuran tubuh Gold Song, namun tidak terlihat seperti ular lagi. Itu telah menjadi naga sejati yang sangat mirip dengan naga emas yang terwujud dari avatar jiwa bela diri Tang Wulin. Dibandingkan dengan naga suci cahaya, naga emas yang menjadi Gold Song tampak lebih luar biasa, dengan energi menakutkan yang tersimpan di tubuhnya. Saat ia membentangkan sayap di belakang punggungnya, auranya, paling tidak, sama dengan Overlord Dragon. Itu menundukkan kepalanya di depan Tang Wulin, dan dia menggosoknya sambil tersenyum. Kamu harus pergi ke sisi kiri. Mengaum, Gold Song mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan naga. Sayapnya mengepak dan dengan cepat membawa tubuhnya ke udara menuju jalur kiri. Kaisar Pedang Douluo Long Tianwu maju di sisi lain tiba-tiba berhenti berjalan. Dia sedikit mengernyit dan berkata kepada Dewa Pedang Douluo Su Mengjun di sisinya, "Mengjun, apakah kamu mendengar itu? Apakah itu panggilan dari Raja Naga Hitam bermata emas atau Naga Iblis Kegelapan?" Mengapa kedengarannya sedikit berbeda dari sebelumnya? Su Mengjun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu, itu datang dari jauh dan tidak terdengar seperti salah satu dari makhluk itu. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita terus menghalangi mereka?" Lanjutkan sesuai rencana. Kelompok dari Shrek telah menemukan bahwa membunuh monster jiwa di War God Battlefield pasti dapat memperkuat diri mereka sendiri. Tujuan kami adalah mencegah mereka melakukannya. Kami akan membunuh beberapa monster jiwa 10.000 tahun yang paling penting di pihak mereka terlebih dahulu untuk memperkuat diri kami sendiri. Kalau begitu, kita harus terhubung dengan yang lain dan memenangkan pertarungan dengan cepat. Baiklah, kedua dewa perang bergerak cepat. Segera, mereka tiba di tempat di depan sungai yang terletak di tengah War God Battlefield. Lebar sungai itu sekitar 100 meter. Seseorang akan salah besar jika berasumsi bahwa ini hanyalah sungai biasa. Ada binatang jiwa air yang hidup di dalamnya, dan mereka bisa menyerang jika tidak berhati-hati. Lokasi dari dua monster besar berusia 100.000 tahun berada di dekat sungai di War God Battlefield. Mereka menjaga kedua sisi sungai. Salah satu Soul Beast diposisikan di sayap kiri lebih dekat ke sisi berlawanan sementara yang lain berada di kanan lebih dekat ke sisi mereka. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya monster jiwa 100.000 tahun itu. Berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya, mereka tidak akan pernah memprovokasi makhluk yang begitu menakutkan tanpa memiliki keuntungan yang signifikan. Jika mereka memiliki keunggulan dan cukup waktu untuk menyelesaikannya, mereka harus melakukannya dengan cepat. Dengan begitu mereka akan memiliki keunggulan yang akan membawa mereka menuju kemenangan. War God Hall sangat yakin bahwa mereka akan memenangkan pertandingan 5 lawan 5. Ini karena mereka cukup akrab dengan tempat ini, sedangkan tim Tang Wulin hanya diberi waktu 1 jam untuk membiasakan diri. Ini adalah arena perdebatan peringkat tertinggi di seluruh War God Hall. Biasanya, Dewa Perang sering mengunjungi dunia ini untuk berlatih dan berkultivasi saat mereka berada di Aula Dewa Perang. Itu adalah hutan lebat dan tenang ketika dilihat dari seberang sungai di kejauhan. Itu berbeda dari sisa dunia ini. Hutan di wilayah ini sebenarnya berwarna hitam, membuatnya tampak sangat mengerikan dan bahkan sedikit menakutkan. Long Tianwu dan Su Mengjun sangat menyadari bahwa itu adalah tempat di mana jiwa buas 100.000 tahun sedang tertidur lelap. Itu adalah naga iblis kegelapan di sisi ini, sedangkan Raja Naga Hitam bermata emas ada di sisi lain sungai mereka. Dengan kemampuan peringkat judul Douluo mereka, itu bukan masalah bagi mereka untuk bertarung melawan monster jiwa 100.000 tahun, terutama untuk Long Tianwu yang mendekati peringkat batas Douluo. Namun, monster jiwa tipe naga berbeda dari yang lain. Baik naga iblis kegelapan dan Raja Naga Hitam bermata emas adalah yang tertinggi di antara makhluk jiwa. Selain itu, mereka telah berkultivasi hingga peringkat 100.000 tahun. Kemampuan menakutkan mereka sangat dekat dengan limit Douluo umat manusia. Bahkan limit Douluo yang tidak mengenakan baju perang bukanlah tandingan makhluk-makhluk ini. Di zaman kuno, umat manusia selalu berjuang untuk hidup di bawah dominasi makhluk jiwa. Manusia tidak mampu benar-benar menyamai Soul Beast bahkan setelah situasi Master Jiwa stabil setelahnya. Manusia biasa hanya memiliki kekuatan bertarung yang cukup setelah perangkat jiwa diciptakan. Hal ini mengakibatkan pembalikan peran antara manusia dan jiwa binatang. Habitat makhluk jiwa secara bertahap diambil alih,
ke titik di mana makhluk jiwa menjadi terancam punah. 100.000 tahun jiwa binatang seperti Raja Naga Hitam bermata emas dan Naga Iblis Kegelapan termasuk dalam peringkat Raja Binatang bahkan selama puncak pemerintahan binatang buas. Tidak mudah menghabisi makhluk-makhluk ini. Saat Kaisar Pedang Douluo Long Tianwu dan Pedang Dewa Douluo Su Mengjun sedang bersiap untuk menyeberangi sungai dan menjalankan misi mereka, tiba-tiba, raungan naga yang memekakkan telinga bergema dari seberang sungai. Raungan itu dipenuhi amarah. Namun, itu mengganggu bahwa raungan naga itu sangat bergema pada awalnya, dan kemudian tiba-tiba berubah dari amarah menjadi sesuatu yang aneh di paruh kedua. Bahkan, raungan itu malah terdengar seperti isak tangis pilu. Apa yang terjadi di sini? Long Tianwu dan Su Mengjun berdiri saling memandang. Mereka tidak bisa menahan diri untuk berhenti meski bersiap untuk menyeberangi sungai. Sebelumnya, mereka telah melihat Tang Wulin dan timnya di dalam tempat melalui proyeksi layar lebar. Mereka menyaksikan ketika Tang Wulin dan teman-temannya membunuh monster jiwa sebelum menjelajahi seluruh area. Namun demikian, Tang Wulin dan timnya dengan sengaja menghindari tempat-tempat di mana dua makhluk besar berusia 100.000 tahun itu tertidur lelap. Mereka menyadari bahwa tim Shrek sedang menyerang Naga Iblis Kegelapan ketika mereka mendengar aumannya. Apakah mereka benar-benar akan melakukan itu? Apakah mereka memiliki keinginan mati? Bahkan bagi mereka, mustahil untuk membunuh Naga Iblis Kegelapan tanpa harus berkorban. Ini akan sangat melelahkan secara fisik juga. Persaingan baru saja dimulai pada saat ini. Menurut pengaturan default, dua monster besar berusia 100.000 tahun di dalam War God Battlefield sedang tertidur lelap saat ini. Masing-masing dari mereka akan terbangun sekitar setengah jam sebelum berjalan mengelilingi hutan. Jelas bahwa tim Tang Wulin tidak mengetahui situasi ini. Olah Perang Dewa memiliki keunggulan di lapangan, jadi mereka memilih untuk menahan informasi tertentu. Jika Naga Iblis Kegelapan terbangun begitu cepat, hanya ada satu kemungkinan. Itu terganggu karena seseorang memasuki tempat tidurnya. Apakah mereka kehilangan akal? Kata Su Mengjun kepada suaminya di sisinya dengan sedikit tidak percaya. Long Tianwu mengerutkan kening dalam-dalam. Tang Wulin itu bukanlah seseorang yang bisa ditangani dengan mudah. Dia mampu menjadi Master Sekte Tang Sekte dan Master Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek di usia yang begitu muda, jadi dia bukan orang bodoh. Dia tidak akan membuat kesalahan seperti itu dengan mudah. Su Mengjun berkata, jadi, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita pergi untuk melihatnya? Petik 2. Long Tianwu melambaikan tangannya. Kita harus menunggu sebentar. Mungkin saja ini adalah tipuan. Mereka memprovokasi Naga Iblis Kegelapan dengan sengaja lalu mundur ke sudut terdekat untuk menyergap kami. Bisa jadi mereka akan menyerang kita begitu kita menuju ke sana. Kami sangat menyadari kekuatan Darkness Demon Dragon. Butuh beberapa waktu bagi mereka untuk menyelesaikannya bahkan jika mereka benar-benar menyerangnya. Kita harus menunggu sebentar untuk mengamati situasi di sana. Jika sepi, maka itu bukti bahwa mereka sedang merencanakan penyergapan. Jika ada kebisingan terus-menerus dan mereka benar-benar bertarung melawan Naga Iblis Kegelapan, maka kita juga bisa mendapatkan keuntungan dari kemenangan mereka tanpa melakukan apapun. Bab 1699, Will We Win? Su Mengjun mengangguk. Dua dewa perang besar tetap diam di tepi sungai. Mereka melepaskan kekuatan spiritual mereka untuk merasakan fluktuasi energi yang datang dari kejauhan. Di sisi lain, banyak dewa perang dari War God Hall dan orang-orang lainnya dari Shrek di War God Battlefield juga menonton kompetisi melalui layar besar saat ini. Hanya ada tubuh dewa kekuatan Douluo Aruheng, Xie, dan Yue Zhengyu yang tetap di sini untuk menyaksikan pertempuran dari pihak Shrek di dunia nyata. Su Lizhi dan Ye Xinglan dibiarkan menunggu di lantai atas. Secara alami, ada beberapa dewa perang dari sisi berlawanan yang bergabung dengan mereka untuk menonton pertempuran juga. Saat ini, War God One Fast Sun Douluo sudah menjadi segar setelah pulih untuk sementara waktu. Namun, dia masih menatap bodi Douluo Aruheng dengan tatapan aneh. Bahkan ada ketidakberdayaan dan kemarahan di matanya ketika dia melihat apel Asia Douluo Si Mengshan berdiri di samping Aruheng dengan ekspresi puas di wajahnya. War God Hall belum pernah ditekan sedemikian rupa sebelumnya. Beberapa datang mencari pertengkaran di tempat mereka. Tidak hanya mereka selalu kalah, bahkan dewa perang satu pun kalah dan dewa perang bahkan diambil sebagai istri lawan. Ini adalah kasus di mana mereka tidak mendapatkan apa-apa selain mengalami kerugian 2 kali lipat. Ada juga perasaan keras yang dimiliki Aorui di dalam hatinya.
Bukan hanya dia, tetapi beberapa dewa perang lainnya yang kalah dalam persaingan juga tidak dalam suasana hati yang baik. Mereka melemparkan pandangan bermusuhan yang jelas di sisi Shrek. Mereka menempatkan semua harapan mereka ke dalam pertempuran 5 lawan 5 yang terjadi di War God Battlefield sekarang. Dalam persepsi mereka, keputusan Deputy Hall Master Skycrosser Dou Luo Guan Yue sangat bagus. Meskipun Guan Yue adalah limit Dou Luo, Tang Wulin memiliki sejarah menantang limit Dou Luo di masa lalu. Mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa Guan Yue pasti akan menang jika benar-benar ada pertarungan. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa pengunjung dari Shrek tidak memiliki niat bersahabat setelah menyaksikan pertunjukan kekuatan Aruheng. Mereka menjadi waspada dan berhati-hati. Jika mereka terus terlibat dalam pertarungan 1 lawan 1, mereka hampir yakin bahwa pada akhirnya mereka akan kalah lebih banyak lagi. Ini sama dengan War God Hall kalah dari Shrek Academy dan Tang Sek. Tidak ada pembangkit tenaga generasi tua dari pihak lawan yang datang, tetapi hanya generasi muda. Mereka hampir merupakan barisan paling kuat dari War God Hall selain Boundless si Dou Luo Chen Xinji yang hilang. Perbedaan antara kedua belah pihak agak besar. Pertempuran kelompok berbeda di sisi lain. Jika mereka bisa meraih kemenangan di babak ini, mereka akan memperoleh kemenangan yang setara dengan 5 putaran. Bahkan jika mereka tidak dapat digambarkan sebagai memperoleh kemenangan penuh atas semua pertempuran, setidaknya mereka tidak dirugikan. Oleh karena itu, mereka dipenuhi dengan antisipasi dan kepercayaan diri untuk pertarungan kelompok ini. Ini adalah Homecott War God Hall. Mereka tidak akan pernah percaya bahwa mereka masih bisa kalah meskipun berada dalam situasi yang menguntungkan. Ini adalah pertama kalinya lawan di War God Battlefield dan mereka belum membiasakan diri dengan semuanya di sini. Jika War God Hall kalah terlepas dari semua ini, maka mereka benar-benar akan mempermalukan diri mereka sendiri. Aruheng telah mengamati situasi di War God Battlefield selama ini. Dia telah memperhatikan dengan seksama sejak Tang Wulin membawa timnya untuk menjelajahi tempat itu. Persaingan akhirnya dimulai saat ini. Mereka dapat dengan jelas melihat pergerakan kedua sisi melalui layar besar. Sayang, menurutmu apakah kita akan menang? Seorang Ruheng meminta Si Mengshan di sisinya. Dia telah memegang tangan Asiatic Apple Dou Luo sejak dia membawanya kembali ke sisi mereka. Si Mengshan sebenarnya telah berusaha untuk berjuang diam-diam untuk beberapa kali, tapi bagaimana mungkin dia bisa melawan kekuatan Aruheng? Namun, justru karena tindakan Aruheng inilah yang memungkinkannya merasakan kasih sayangnya yang dalam padanya. Akibatnya, dia tidak berjuang lagi dan membiarkan Aruheng memegang tangannya begitu saja. Saat ini, Si Mengshan meliriknya setelah mendengarkan pertanyaannya untuknya dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak akan melakukannya. Seorang Ruheng tersenyum. Itu belum pasti. Saya sangat percaya diri dengan saudara murid junior saya. Fasun Dou Luo Aorui secara alami mendengar percakapan mereka di sisi yang berlawanan. Dia tidak bisa menahan cemoohan dengan dingin. Itu hanya terlalu percaya diri. Jangan lupa bahwa ini adalah markas kita. Seorang Ruheng terkekeh. Kalau begitu kenapa kita tidak bertaruh? Anda adalah dewa perang pertama, bukan? Saya percaya bahwa Anda harus memiliki cadangan keuangan yang besar. Istri saya adalah anggota War God Hall Anda, jadi Anda akan memberikan mahar ketika dia menikah, kan? Mengapa kita tidak bertaruh pada mahar? Jika pihakmu kalah maka kamu harus memberikan mas kawin yang baik untuk istriku. Saya tidak meminta terlalu banyak. Itu sudah cukup selama ada beberapa ton dari semua jenis logam langka. Saya akan meminta saudara murid junior saya untuk membuatkan istri saya 1 set baju perang 4 kata yang disesuaikan nanti sebagai hadiah saya untuknya. Si Mengshan tidak bisa menahan perasaan malu dan marah ketika dia mendengar pria tak tahu malu ini memanggilnya sebagai istrinya. Tepat ketika dia hendak menegurnya, kata-kata omelannya langsung tersangkut di tenggorokannya ketika dia mendengar dia mengatakan bahwa dia akan memberinya 1 set baju perang 4 kata. Di basis kultivasi dan usianya, tidak banyak hal di dunia ini yang dapat menarik perhatiannya. Namun, baju besi perang 4 kata tidak diragukan lagi adalah salah satu harta yang paling menarik baginya. Terutama setelah dia mengubah metode kultivasinya. Armor perang 3 kata miliknya memungkinkan dia untuk menggunakan senjata yang kuat, tetapi dia tidak mampu mempertahankan upaya untuk waktu yang lama. Namun, akan sangat berbeda jika armor perangnya dapat ditingkatkan menjadi armor perang 4 kata. Si Mengshan sangat percaya diri.
Dia mengangkat kepalanya untuk melirik pria di sisinya yang jauh lebih tinggi dari dirinya. Dia tidak bisa menahan perasaan hangat dan kabur di hatinya. Meskipun dia hanya mengenal pria itu untuk waktu yang singkat, dia memperlakukannya dengan sangat baik. Setidaknya, tidak ada pria lain yang memperlakukannya dengan sangat baik dalam hidupnya. Mungkin, dia membuat pilihan impulsif. Namun, Asiatic Apple Douluo tidak menyesali pilihannya saat itu. Dia merasa hangat dan kabur tetapi Fasun Douluo marah di sisi yang berlawanan. Apa yang Anda maksud dengan memberikan beberapa ton semua jenis logam langka? Apakah menurut Anda logam langka sama melimpahnya dengan kol Cina? Kami juga tidak punya apa-apa untuk disimpan di tempat kami. Dia bahkan lebih geram dengan sikap Si Mengshan. Nyatanya, banyak dewa perang di sisinya berubah wajah setelah mendengarkan kata-kata Aruheng. Permusuhan mereka benar-benar berkurang. Seorang Ruheng tampak seperti orang yang sangat kasar, namun setiap kata yang diucapkan dari mulutnya langsung ke intinya. Kita bisa membuat baju perang 4 kata kita sendiri dan kita bisa membuatnya untuk siapapun yang kita inginkan. Bisakah kamu? Sejak kesehatan Divine Craftsman Zhenhua memburuk, sudah sangat lama sejak satu set baru baju perang 4 kata diproduksi di benua itu. Di sisi lain, mereka melihat armor ini pada orang-orang dari Shrek kali ini. Sangat mudah untuk melihat pentingnya masalah ini. Selain itu, identitas Tang Wulin sebagai pengrajin ilahi bukan lagi rahasia. Si Mengshan akan mendapatkan baju perang 4 kata hanya dengan menikah di pihak mereka. Pikiran ini telah menggerakkan banyak dewa perang. Mereka menyadari bahwa tidak ada harapan bagi mereka untuk memiliki baju perang 4 kata jika mereka menyinggung Shrek dan Sekte Tang. Kata-kata Aruheng melemahkan sikap mereka yang mengesankan. Kamu terlalu banyak menuntut. Apakah Anda pikir logam langka dapat diperoleh dengan mudah? Aorui berkata dengan marah. Seorang Ruheng mengerutkan kening. Jadi ternyata balai dewa perangmu sangat buruk ya. Anda bahkan tidak bisa mendapatkan beberapa ton logam langka untuk diberikan kepada dewa perang sebagai hadiah pernikahan. Aorui menarik napas dalam-dalam. Dia menyadari bahwa dia tidak mampu memenangkan pertarungan kata-kata melawan pria ini. Ada banyak ketidakpastian. Jika Asiatic Apple Douluo benar-benar ingin menikah denganmu, kami dapat mengizinkannya memilih beberapa jenis logam langka yang sesuai dengan kebutuhannya untuk baju perang. Tentu saja, prasyaratnya adalah kalian semua harus menang terlebih dahulu. Aorui masih perlu menunjukkan rasa hormat kepada Si Mengshan karena mereka telah menjadi rekan kerja selama bertahun-tahun. Selain itu, dia yakin Shrek tidak akan menang dengan pasti. Baiklah, kalau begitu sudah diatur, kata Aruheng tanpa ragu sedikitpun. Bagaimana jika pihakmu kalah? Kata Fasun Douluo dengan dingin. Seorang Ruheng berbicara dengan rasa kebenaran yang kuat seolah-olah dia telah menyerahkan banyak keuntungan untuk ini, maka kita tidak akan meminta mas kawin lagi. Apa? Fasun Douluo hampir memuntahkan darah karena marah. Pria ini tidak tahu malu. Dia memiliki kemampuan yang bisa menyaingi limit Douluo. Bagaimana dia bisa begitu tak tahu malu? Apa maksudmu dengan tidak akan meminta mahar lagi? Dengan membuat taruhan ini, keuntungan Anda jika Anda menang tetapi Anda tidak kehilangan apapun. Apa yang salah dengan itu? Aruheng bertanya dengan ekspresi heran. Rasanya seolah-olah semua yang baru saja dia katakan adalah apa yang dia pikirkan di benaknya. Seseorang yang tidak terlalu dekat dengannya tidak akan bisa melihat sedikit pun cacat dari ekspresinya. Bab 1700, Debat. Apa yang salah denganmu? Anda ingin mengambil keuntungan dari kami ketika Anda menang dan menolak untuk membayar ketika Anda kalah. Bagaimana itu bisa diterima? Apa kau tidak punya malu? Fasun Douluo sudah jengkel. Sebagai dewa perang pertama, dia sudah tidak bisa menghitung sudah berapa lama sejak dia marah seperti hari ini. Itu masalahnya ya. Seorang Ruheng mengerutkan kening. Olah dewa perangmu sangat cerewet dan penuh perhitungan. Itu di luar dugaan saya. Wajah Fasun Douluo sudah berubah menjadi hijau karena marah setelah mendengarkan kata-kata Aruheng. Bahkan Si Mengshan tidak tahan lagi melihat perkembangan situasi dan dengan keras mengguncang lengan Aruheng. Seorang Ruheng meliriknya dan melihat kejengkelan di matanya. Kemudian dia terkekeh dan berkata, baiklah, baiklah. Karena menghormati istri saya, kami akan dipaksa untuk membayar dengan logam langka dalam jumlah yang sama jika pihak Anda menang. Aorui berkata, kami tidak menginginkan logam langka. Jika pihakmu kalah, tempas satu set armor perang 4 kata untuk War God Hall kami. Ini memang alasan mengapa dia begitu terjebak dalam taruhan dengan Aruheng.
Meskipun logam langka mahal, sebagai tempat berkumpulnya pembangkit tenaga listrik paling kuat di Federasi, War God Hall memiliki sumber daya yang melimpah. Mereka sebenarnya kekurangan armor perang 4 kata. Sebagai dewa perang pertama, dia hanya berada di urutan kedua setelah Hallmaster. Jika mereka menerima satu set baju perang 4 kata, maka itu pasti akan diberikan kepadanya. Seorang Ruheng mengangkat alisnya. Hei, apakah menurutmu aku memiliki pikiran yang bodoh hanya karena aku memiliki anggota tubuh yang berkembang dengan baik? Saya masih bisa menghitung sedikit. Bisakah kamu membandingkan satu set armor perang 4 kata dengan beberapa logam langka? Beberapa potong logam langka, proposal Anda untuk beberapa ton. Meskipun hati Aorui terbakar amarah, dia sudah tenang. Dia tidak punya pilihan selain tetap tenang karena masalah itu terkait dengan armor perang 4 kata. Kalau begitu, apa yang Anda sarankan? Aorui bertanya dengan dingin. Aruheng berkata, 20 jenis logam langka, masing-masing 10 ton. Kamu, kata De Astrisman, bergulir di lidah Aorui tapi dia tidak bisa memaksakan diri untuk mengatakannya. Seandainya bukan ketidakmampuannya untuk mengalahkan lawan, dia tidak akan pernah begitu sopan dan akan meminta harga yang tinggi. Tidakkah menurutmu armor perang 4 kata sepadan dengan harganya? Salah satu alasan mengapa Asosiasi Pandai Besi adalah asosiasi terkaya di Federasi yang hanya berada di urutan kedua setelah Pagoda Roh adalah karena biaya logam tempa bermutu tinggi yang sangat tinggi. Tentu saja, Aruheng jelas meminta harga tinggi sejak awal. Namun, memang benar bahwa nilai satu set armor perang 4 kata hampir sebanding dengan harga itu. Aorui merasa semakin muak dengan pria ini. Jika dia diberi kesempatan, dia ingin menamparkan pria ini sampai mati. Itu tidak mungkin, kata Aorui dengan dingin. Lupakan saja kalau begitu. Aruheng mundur dengan bijak dalam menghadapi rintangan yang luar biasa. Dia mengalihkan pandangannya kembali ke layar besar dan menyaksikan kompetisi yang baru saja dimulai. Dia bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Di sisi lain, Fasun Douluo merasa seperti telah meninju kapas dan tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya yang terpendam. Dia merasa sangat tidak menyenangkan. Tangsek dan Shrek pasti memiliki sumber daya logam yang langka, namun memang benar War God Hall tidak dapat membuat armor perang 4 kata mereka. Obsesi Aorui dengan armor perang 4 kata secara alami adalah yang paling gigih karena dia sudah hampir menjadi limit Douluo. Faktanya, dia bahkan berasumsi bahwa dia kehilangan sedikit titik yang mengakibatkan ketidakmampuannya untuk menembus peringkat limit Douluo. Di sisi lain, dia hampir bisa memastikan bahwa titik kecil akan datang jika dia memiliki satu set baju perang 4 kata. Mengapa dia repot-repot melelahkan dirinya untuk membujur dan bertengkar? Dia bahkan diam-diam menelan penghinaan dan penghinaan untuk baju perang 4 kata. Setelah semua ini, pria di seberang hanya mengatakan, lupakan saja, dan mengakhiri semuanya begitu saja. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia akan marah sampai mati. Dada Aorui naik turun sementara tinjunya terkepal erat. Rasanya seolah-olah dia akan meledak di saat berikutnya. Sementara itu, Dewa Perang 9 Guntur Api Douluo Jiang Sanheng datang ke sisinya. Bibirnya bersenandung saat dia membisikkan sesuatu kepada Aorui. Ekspresi Aorui menjadi rileks setelah mendengarkan kata-katanya. Itu benar, saya pasti bingung karena saya terlalu khawatir. Kata-kata Jiang Sanheng kepadanya sangat sederhana. Itu hanya terdiri dari beberapa kata. Mereka tidak mungkin menang. Kata-kata itu mencerahkan Aorui sekaligus. Tidak peduli seberapa tinggi taruhannya, itu tidak ada artinya selama lawan tidak bisa menang, bukan? Di sisi lain, dia bisa mendapatkan satu set armor perang 4 kata dengan mudah. Dia sekarang bisa dengan jelas melihat seluruh situasi. Si botak di sisi berlawanan tampak bijak namun sama sekali tidak ada artinya baginya untuk membuat penilaian bijak seperti itu ketika pihaknya tidak memiliki kemampuan yang memadai. Emosi Aorui jauh lebih tenang setelah pemikiran ini. Dia berbicara dengan suara yang dalam, baiklah, Bodi Douluo. Kami akan menerima taruhan. Saya mewakili War God Hall untuk menyetujui persyaratan yang diajukan oleh Anda. Seorang Ruheng meliriknya, menyetujui. Bagaimana jika saya tidak ingin bertaruh lagi? Bagaimana jika pihak Anda memutuskan untuk curang dalam kompetisi? Apa yang akan saya lakukan? Cukup, si Mengshan tidak bisa menahan diri lagi. Dia datang dari War God Hall jadi dia tidak tahan melihat orang ini menghina organisasinya dengan cara seperti itu.
Seorang Ruheng menggosok kepalanya dan berkata dengan sedikit canggung, "Baiklah, baiklah. Jangan marah, istriku. Keinginanmu adalah perintah untukku. Tidak terlalu buruk bagi kita untuk sedikit dirugikan. Ayo pasang taruhan sesuai dengan proposal tadi. Mereka akan menepati janjinya, kan?" Si Mengshan memelototinya. "Diam, kompetisi telah dimulai. Mari kita awasi dengan seksama." Keadaan pikiran Fasun Douluo yang baru saja tenang dengan usaha keras mengamuk. Pria ini hampir membuatnya marah meskipun bertingkah seperti anak domba kecil yang jinak di hadapan si Mengshan. Itu hanya, orang-orang mengalihkan pandangan mereka ke layar besar saat ini. Taruhan sudah ditetapkan. Kemenangan dan kekalahan akan ditentukan oleh kompetisi yang sedang berlangsung ini. Fasun Douluo berada dalam suasana hati yang lebih baik setelah dia mengalihkan pandangannya untuk melihat ke arah layar besar dan menyaksikan kompetisi yang berlangsung di War God Battlefield. Dia sepenuhnya percaya bahwa tim lawan tidak akan memiliki kesempatan untuk menang sama sekali. Dia bisa melihat bahwa tim Shrek Academy terbagi menjadi 3 jalur. Ling Zichen mengambil jalan tengah sendirian sementara 2 orang masing-masing mengambil jalan kiri dan kanan. Mereka mengadopsi formasi 2-1-2. Ekspresi di wajah banyak dewa perang semakin rileks setelah melihat formasi. Jelas bahwa orang-orang ini tidak begitu akrab dengan War God Battlefield. Di sisi lain, itu adalah Demon Guqin Douluo Mo Zihong yang mengambil jalan tengah dari tim War God Hall. Tim suami istri, pedang Kaisar Douluo Long Tianwu dan pedang Dewa Douluo Su Mengjun mengambil jalan yang benar yang dimaksudkan untuk mengendalikan jalan yang benar dari Shrek. Orang yang mengambil sisi kiri adalah Dewa Perang 8, Naga Angku Douluo Nan Gonyi. Di sisi lain, Skycrosser Douluo Guan Yue sudah terjun ke dalam hutan. Jiwa bela diri Guan Yue adalah tombak, itu adalah Skycrosser Divine Spear. Saat itu Skycrosser Divine Spear miliknya sama terkenalnya dengan Master Pavilion Dewa Laut Yun Ming dari Akademi Shrek dan mereka dikenal sebagai tombak ilahi langit ganda. Hanya saja kecepatan pertumbuhan Yun Ming benar-benar terlalu cepat sesudahnya. Basis kultivasinya meningkat dengan cepat sehingga dia segera melampaui Guan Yue. Yun Ming menjadi pembangkit tenaga listrik nomor 1 di dunia sementara moniker tombak ilahi langit ganda memudar dari ingatan orang. Namun, orang bisa membayangkan kemampuan Guan Yue karena dia mampu berkultivasi ke peringkat limit Douluo. Dia melepaskan Skycrosser Divine Spear dan memegangnya tanpa kendali begitu dia memasuki hutan. Jiwa binatang berubah menjadi pancaran yang menghilang kemanapun dia lewat dan menembak ke arah 4 dewa perang lainnya yang menyatu ke dalam tubuh mereka yang tersebar ke segala arah. Ini adalah metode pertempuran standar yang digunakan oleh banyak dewa perang War God Hall di War God Battlefield. Master Jiwa Kontrol Utama akan mengawasi di tengah lapangan dan berkoordinasi dengan upaya seluruh tim. Adapun 2 jalur lainnya, 2 orang akan bertugas menerobos dan melecehkan di 1 jalur dan jalur lainnya dijaga ketat. Dewa perang lainnya yang tersisa akan bertugas membersihkan jiwa binatang buas di hutan. Dewa perang akan membunuh binatang buas untuk meningkatkan kemampuan timnya secara keseluruhan. Ketika kemampuan keseluruhan mereka diperkuat ke tingkat tertentu, mereka akan mencari kelemahan tim lawan dan mengumpulkan kekuatan mereka untuk melakukan terobosan. Banyak dewa perang telah bekerja sama satu sama lain untuk waktu yang lama sehingga orang bisa membayangkan tingkat koordinasi mereka. Guan Yue sedang membersihkan Soul Beast dengan kecepatan yang tak tertandingi. Di sisi lain, sama seperti beberapa dewa perang termasuk Fasun Douluo memiliki ekspresi bangga di wajah mereka, mereka menyaksikan Tang Wulin juga bosan ke dalam hutan. Namun, mereka segera menyaksikan pemandangan yang membingungkan mereka. Mereka tidak dapat menahan keterkejutan saat menyaksikan Overlord Dragon bangkit dari tanah dengan siluetnya yang sangat besar dan tinggi saat ia menunjukkan posturnya yang sangat sombong. Mereka menyaksikan seekor naga emas melesat keluar dan terbang menuju petak hutan lainnya.